Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 13, Kemarahan yang Mengamuk. Saat itu, Li Ping dan Qiu Yue sedang mencuci pakaian di sisi halaman sebelah kediaman mereka. Ada tumpukan besar pakaian yang dikenakan keluarga Lu di depan mereka. Seorang pria parubaya gemuk yang memiliki kumis di wajahnya memiliki dua pria kuat dan gagah berdiri di belakangnya. Pria gemuk, Duan San, adalah pengurus rumah tangga tetua cabang pertama. Saat itu, Duan San sedang dijahit. Dia memusatkan pandangannya pada Qiu Yue dan Li Ping. Ya ampun, kalian berpikir untuk melaporkanku ke Dewan Tetua. Pemikiran yang penuh angan-angan. Pasangan dewa, omong kosong. Setelah hari itu berakhir, Nyonya Lu Yao akan berhasil sebagai penguasa. Kalian tidak akan menjadi apa-apa lagi. Izinkan saya memberitahu Anda berdua, Anda akan segera menghadapi pekerjaan seperti ini setiap hari, jadi sebaiknya Anda berlatih sekarang juga. Jangan pikirkan itu. Tuan mudaku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Wajah Qiu Yue memerah karena marah dan berteriak sambil menunjuk ke arah Duan San. Sampah itu, Lu Ming. Hahaha, sebenarnya kalian masih berharap sampah itu bisa menyelamatkan kalian berdua. Jangan bermimpi tentang hal itu. Kalau bukan karena aku tidak bisa menemukannya hari ini, dialah yang akan membersihkan toilet sekarang. Duan San tertawa tajam dan tidak menyenangkan. Matanya yang seperti manik-manik bersinar penuh saat dia mengamati tubuh Qiu Yue. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi begitu cantik setelah merindukanmu selama beberapa waktu. Bagaimana kalau begini, kamu bisa datang ke kamarku dan melayaniku. Jika saya puas dengan layanan Anda, saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda berdua membersihkan toilet. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Qiu Yue menjadi pucat, tanpa sadar dia mundur dua langkah. Wajah Duan San menjadi dingin. Jangan pernah memikirkannya. Tapi saya ingin melakukannya. Bawa gadis ini dan bawa dia ke kamarku. Diterima. Dua pria berotot di belakang Duan San merespons. Tidak, jangan. Saya mohon, pengurus rumah tangga Duan, biarkan Qiu Yue pergi. Saya akan melakukan tugas apapun yang Anda minta, tolong biarkan Qiu Yue pergi. Li Ping berdiri di depan Qiu Yue untuk melindunginya sambil menatap Duan San dengan memohon. Enyahlah. Kedua pria berotot itu berteriak. Salah satu dari mereka mengayunkan telapak tangannya ke arah Li Ping. Tepat pada saat itu, bam, pintu halaman tiba-tiba terbuka, membuat pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba hingga kedua pria berotot itu menghentikan aksinya. Pandangan semua orang tertuju ke pintu. Sesosok muda melangkah ke halaman. Lu Ming, itu kamu. Anda datang pada waktu yang tepat, bersihkan toilet sekarang. Duan San menghela napas dan mencibir saat dia melihat Lu Ming. Pemuda itu memang Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melirik Duan San. Dia berjalan menuju Li Ping dalam beberapa langkah dan bertanya, Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja, Minger, kenapa kamu datang? Kami bisa menangani ini, kamu harus segera pergi, kata Li Ping cemas. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, saya terlambat, saya tidak akan pernah membiarkan ibu mengalami ketidakadilan mulai sekarang. Lu Ming, aku sedang berbicara denganmu, sampah. Apakah kamu mendengarku? Duan San terdengar di belakang Lu Ming. Lu Ming perlahan berbalik dan menatap Duan San dengan tatapan sedingin es, seolah matanya adalah mata iblis dari neraka. Situasi saat ini memicu kemarahan yang tak tertandingi dalam diri Lu Ming. Itu memenuhi dadanya dan akan meledak kapan saja. Kemarahan yang membara berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Sebuah kalimat tanpa emosi keluar dari bibir Lu Ming. Duan San, kamu layak mati. Tatapan dingin di mata Lu Ming membuat hati Duan San dingin. Namun, begitu dia ingat bahwa Lu Ming hanyalah sampah, dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap tajam. Lu Ming, beraninya kamu mengancamku. Anda sedang mendekati kematian. Patahkan anggota tubuhnya. Dia berteriak. Diterima. Kedua pria berotot itu melotot tajam dan bergerak, meraih lengan Lu Ming. Kedua pria kuat itu berada di puncak realem pemula pertengahan. Minger, Li Ping ketakutan. Duan San tidak bisa berhenti mencibir. Patah, patah. Suara patah tulang terdengar dua kali diikuti oleh dua jeritan yang menusuk. Duan San membeku dan mengejutkan Li Ping. Pasalnya, teriakan itu datang dari para pria berotot.
Yang diperlukan Lu Ming hanyalah memegang pergelangan tangan mereka, dan tulang-tulangnya digiling menjadi bubuk. Ah! Ah! Tangan saya! Kedua pria berotot itu tidak bisa berhenti berteriak kesakitan. Ledakan! Ledakan! Ki esensial Lu Ming dimuntahkan dan melonjak ke tubuh kedua pria berotot itu. Mereka bergumam sejenak sebelum dikirim terbang dan jatuh ke tanah bahkan sebelum mereka mengambil nafas terakhir. Organ mereka dirusak parah oleh Lu Ming. Baru pada saat itulah Duan San bereaksi terhadap situasi tersebut. Lu Ming, beraninya kamu. Mereka berada di bawah tetua cabang pertama, dan kamu berani membunuh mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Kaulah yang akan mati. Lu Ming mendengus, dia maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Duan San. Saat dia melemparkan pukulannya, pancaran liar dari esensial Ki menyembur keluar dan menyelimuti Duan San. Ki esensialnya begitu kuat, Duan San merasa seolah-olah dia terjerumus ke dalam jurang es. Bam! Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tinju Lu Ming mendarat tepat di perut Duan San. Duan San berteriak kesakitan. Tubuhnya yang kekar mendarat dengan keras di tanah seperti bangkai babi yang dibuang, membentuk awan debu. Ah! Lu Ming, jika kamu melumpuhkan kultivasiku, Nona Lu Yao dan tetua cabang pertama tidak akan pernah memaafkanmu. Duan San berteriak putus asa. Apakah begitu? Lu Ming berjalan menuju Duan San dan dengan kasar menginjak kakinya. Patah. Kaki Duan San langsung tersentak karena hentakan. Dia melolong menyedihkan seperti suara babi yang disembelih, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Mata Lu Ming dingin saat dia menatap Duan San. Kamu bilang kamu ingin anggota tubuhku patah beberapa saat yang lalu. Sekarang, aku akan menghancurkan milikmu. Saat dia selesai berbicara, dia menginjak kaki Duan San yang lain dan mematahkan tulangnya juga. Ah! Ah! Kakiku! Lu Ming? Tidak, Tuan Muda Ming, saya mohon Anda mengampuni saya. Penatua cabang pertama dan Lu Chuan memerintahkan saya untuk melakukan semua ini, bagaimana saya berani untuk tidak menaati mereka? Duan San melolong sedih. Penatua cabang pertama dan Lu Chuan. Tatapan Lu Ming sedingin es. Dia kemudian berturut-turut menginjakkan kakinya ke lengan Duan San dan langsung mematahkannya, lalu berbalik dan berjalan menuju Li Ping dan Qiu Yue. Minger, apakah itu kultivasimu? Tepat pada saat itu, Li Ping menatap Lu Ming dengan penuh semangat sambil air mata mengalir di matanya. Ibu, anakmu telah mengalami keajaiban selama periode ini. Nanti saya jelaskan detailnya, ayo pergi ke tempat latihan sekarang, kata Lu Ming. Ekspresi Li Ping berubah. Minger, lapangan latihan. Tetua cabang pertama dan Lu Yao ada di sana, sebaiknya kamu tidak terlalu impulsif. Meskipun kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat selama periode waktu ini, apakah dia cukup kuat untuk melawan Lu Yao? Lu Yao tidak hanya membangkitkan meridian darah tingkat kelima, tetapi dia juga memiliki ikatan perkawinan dengan keluarga Duanmu dari Sekte Pedang Mistik. Li Ping mendengar bahwa selama periode itu, keluarga Duanmu mengirimkan banyak pil berharga kepadanya sementara dia berkonsentrasi pada budidaya di balik pintu tertutup. Tentu saja, dia mengkhawatirkan Lu Ming. Senyuman lembut namun percaya diri terbentuk di bibir Lu Ming. Jangan khawatir, Ibu. Lu Yao tidak akan mengambil gelar tuan keluarga Lu, begitu pula orang lain. Gelar itu milik ayah, jika ada yang mencoba menyentuhnya, saya akan memotong jari itu. Nona, jangan khawatir, Tuan Muda bisa melakukannya. Qiu Yue setuju. Mereka bertiga menuju lapangan pelatihan keluarga Lu. Bab 14, rapat rumah dimulai. Lapangan pelatihan keluarga Lu terletak di sisi timur kediaman keluarga Lu. Itu sangat luas dan tidak kesulitan menampung 100.000 orang. Di tengah lapangan latihan, terdapat platform raksasa yang terbuat dari bebatuan stainless steel dengan lebar dan panjang 200 meter. Ada tribun megah yang dibangun di sisi utara, timur, dan barat lapangan latihan. Tribun utara adalah tribun utama, diperuntukkan bagi keluarga Lu. Tribun timur dan barat diperuntukkan bagi keluarga-keluarga berpengaruh di kota angin api. Saat itu, 7 orang tua berambut abu-abu duduk di puncak tribun. Para tetua ini adalah 7 tetua yang merupakan inti dari Dewan Tetua Keluarga Lu. Para tetua inti di Dewan Tetua Keluarga Lu semuanya dipilih sendiri oleh keluarga mereka sebagai anggota yang paling berkualitas dan terkenal. Mereka semua bekerja demi keluarga Lu, itulah sebabnya mereka adalah yang paling tepat dan tidak bias terhadap cabang tertentu, pada akhirnya mengutamakan kepentingan terbaik keluarga Lu. Lu Yunxiong,
Tetua cabang pertama keluarga Lu, duduk agak jauh di bawah. Di sampingnya, seorang gadis berusia sekitar 15 tahun juga duduk. Mengenakan gaun seputih salju, kecantikannya tak terlukiskan. Itu adalah Lu Yao. Penatua cabang pertama Lu, selamat. Saya mendengar putri Anda memiliki bakat yang tak tertandingi, membangkitkan meridian darah tingkat kelima. Masa depannya tidak terbatas. Pemimpin keluarga Li, Li Fu, mengucapkan selamat kepada tetua cabang pertama dengan sanjungan. Terima kasih, jawab penatua cabang pertama dengan sederhana. Semua keluarga lain dan tokoh terkenal di kota angin api kemudian mendekati tetua cabang pertama untuk memberi selamat kepadanya. Penatua cabang pertama hanya mengangguk sebagai tanda terima. Mengaum, mengaum. Pada saat itu, auman binatang buas terdengar dari jalan yang jauh. Suara itu menembus langit seolah-olah ada puluhan ribu setan yang menyerbu masuk. Setelah beberapa saat, lebih dari 10 harimau raksasa berwarna merah darah muncul di depan penonton. Tingginya 2 meter dan lebarnya lebih dari 4 meter. Siluet yang mengenakan pakaian merah menyala duduk di atas setiap harimau raksasa, dan aura ganas serta nafas panas menyebar ke seluruh area. Harimau api. Mereka dari Aula Macan Putih, salah satu dari 5 aula sekte pedang mistik. Mungkinkah mereka berasal dari tuan keluarga Duanmu? Ada seruan datang dari kerumunan. Agar Balai Macan Putih mengambil inisiatif mengirim seseorang ke sana, mungkinkah mereka bermaksud merekrut Lu Yao sebagai muridnya? Seseorang menebak. Tetua cabang pertama berdiri dengan suara wosh dan menuruni tribun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Untuk mengunjungi Aula Macan Putih Sekte Pedang Mistik, ini adalah kesalahanku karena tidak menyambutmu di luar gerbang. Mohon maafkan saya. Dia mengepalkan tinjunya. Haha, kamu terlalu sopan, tetua cabang pertama. Saya Duanmu King, yang bekerja di Aula Macan Putih Sekte Pedang Mistik. Saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat kepada Lu Yao atas pengangkatannya sebagai pemimpin keluarga Lu, dan juga secara resmi merekrut Lu Yao sebagai murid Aula Macan Putih, kata seorang pria parubaya dengan pakaian merah menyala yang duduk di atas meja. Harimau api terbesar. Anda terlalu sopan, utusan. Silakan duduk, jawab tetua cabang pertama sambil tersenyum. Duanmu King tersenyum. Dia dan 2 pria lainnya turun dari Flame Tigers mereka dan tiba di tribun utama. Orang lain mengarahkan Flame Tigers mereka ke samping. Sepertinya Lu Yao memang memiliki bakat yang menakutkan. Masih ada 2 bulan lagi sebelum Sekte Pedang Mistik secara resmi merekrut murid, dan biasanya orang-orang yang akan mendekati mereka. Mereka harus melalui ujian yang ketat, dan hanya mereka yang lulus yang dapat bergabung. Benar-benar pemandangan langka bagi Sekte Pedang Mistik untuk datang secara pribadi dan merekrut seseorang. Memang, mereka mengatakan bahwa Lu Yao telah menarik perhatian seorang jenius dari keluarga Duanmu dari Sekte Pedang Mistik. Masa depannya terlihat sangat menjanjikan. Keluarga Lu benar-benar menjadi seorang jenius yang luar biasa kali ini, yang bahkan melebihi Lu Yuntian. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. Menjerit. Pada saat itu, seruan nyaring dan tajam bergema di langit. Meski dari jarak jauh, suaranya masih bisa terdengar. Mata orang banyak tanpa sadar tertuju ke arah itu. Lalu, mata mereka membelalak kagum. Ada seekor gosok raksasa seputih salju dengan lebar sayap 50 meter. Ia memiliki cakar yang runcing seperti bilah, dan matanya sangat tajam. Kerumunan menggigil dan berkeringat saat gosok mengamati orang-orang. Beberapa sosok berdiri di atas gosok. Seekor elang salju yang diam. Itu adalah burung elang salju yang sunyi dari Vermilion Bird Hall milik Sekte Pedang Mistik. Bahkan Vermilion Bird Hall telah tiba. Seru kerumunan. Saya Liu Qian dari Vermilion Bird Hall di Sekte Pedang Mistik. Saya datang hari ini mewakili Vermilion Bird Hall untuk merekrut Lu Yao sebagai muridnya, kata seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, dengan anggun bertengger di atas burung elang salju yang sunyi. Ses. Pada saat itu, seekor ular terbang yang sangat besar membubung dari kejauhan. Itu memiliki aura ganas yang merembes ke seluruh tempat. Haha, Duanmu King, Liu Qian, aula kalian cukup cepat mengambil tindakan. Saya Taizong dari Aula Azure Dragon Sekte Pedang Mistik, mewakili aula saya untuk merekrut Nona Lu Yao sebagai murid. Saya Gaosi dari Aula Kura-Kura Onyx, mewakili aula saya untuk merekrut Nona Lu Yao sebagai murid. Suara lain menyusul. Kerajaan tempat Luming berada diberi nama Kerajaan Matahari Berkobar.
Kekaisaran Matahari Berkobar menempati wilayah yang sangat luas. Fiery Wind City hanyalah sebuah kota belaka jika dibandingkan dengan kekaisaran. Total kota yang dikuasai kekaisaran setidaknya berjumlah 10.000. Ada 5 sekte di seluruh kekaisaran Matahari Berkobar, mereka adalah kekuatan dominan yang berada di puncak tangga. Berlokasi strategis di pusat kekaisaran Matahari Berkobar, merekalah yang memerintah kekaisaran. Sekte Pedang Mistik menduduki sejumlah besar wilayah di Kekaisaran Matahari Berkobar. Fiery Wind City terletak di titik paling timur Kekaisaran, yang berada dalam yurisdiksi Sekte Pedang Mistik. Sekte Pedang Mistik dibagi menjadi 5 aula, yaitu Azure Dragon, White Tiger, Onyx Tortoise, Vermilion Bird, dan Kilin. Keluarga Duanmu adalah keluarga utama dari Aula Macan Putih dari Sekte Pedang Mistik. Meskipun kelima aula tersebut berasal dari sekte yang sama, pasti ada persaingan terbuka dan perjuangan terselubung. Dengan demikian, setiap aula tentu saja ingin merekrut seorang jenius ke dalam barisan mereka sendiri ketika ada yang muncul. Kedatangan 4 aula berturut-turut menyebabkan keributan. Kebaikan. Dari 5 aula sekte pedang mistik, ada 4 yang datang. Mereka semua ingin menerima Nona Lu Yao sebagai murid. Sulit dipercaya. Saya tahu, sekte pedang mistik mengawasi hampir 2.000 kota. 5 aula berdiri tinggi di atas massa, jarang sekali mereka mengirim perwakilan untuk merekrut murid, tapi kali ini ada 4. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kerumunan di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. Masuk akal bagi Balai Macan Putih untuk mengirim perwakilan untuk merekrut Lu Yao sebagai murid, karena dia memiliki hubungan perkawinan dengan keluarga Duanmu dari Balai Macan Putih. Namun, ada 3 aula lain yang juga mengirim seseorang dengan tujuan merekrut Lu Yao sebagai murid mereka. Itu adalah bukti bakat Lu Yao yang mengesankan yang bahkan mengejutkan aula lainnya. Saat 4 aula dari Sekte Pedang Mistik ingin menjadikan Lu Yao sebagai murid mereka, cahaya di sekelilingnya semakin kuat. Ketiga utusan itu, silakan duduk. Penatua cabang pertama buru-buru mengundang para tamu dari 3 aula untuk duduk. Dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan dan sudah memperkirakan kedatangan Aula Macan Putih, namun kedatangan 3 aula lainnya di luar dugaannya. Hal ini meningkatkan reputasinya. Yaur, ini semua karena kamu. Tetua cabang pertama bergumam sambil mengepalkan tangannya. Emosinya melonjak. Dia tahu bahwa alasan mengapa 4 dari 5 aula mengirim seseorang langsung ke depan pintu mereka adalah karena Lu Yao, putrinya sendiri. Pada saat itu, dia menghela nafas secara emosional. Usaha yang dilakukan selama 3 tahun tidak sia-sia. Itu sepadan. Vermilion Bird Hall, Azure Dragon Hall, dan Onyx Tortoise Hall, kenapa kamu ada di sini? Lu Yao milik kami Balai Macan Putih. Apakah kamu berencana untuk merebutnya dari kami? Duanmu King sedang melihat utusan dari 3 aula lainnya. Ekspresinya tampak masam. Haha, Duanmu King, aku tahu Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan Duanmu Lin dari Balai Macan Putih, tapi Nona Lu Yao mungkin tidak ingin memilih Balai Macan Putih. Kita semua tergabung dalam Sekte Pedang Mistik, tidak ada perbedaan dalam memilih aula lain, itu semua tergantung pada kemampuan beradaptasi. Taizong dari Azure Dragon Hall tertawa. Dari pandanganku, usahamu sia-sia. Duanmu King mendengus. Penatua cabang pertama, yang duduk di sampingnya, bahkan lebih bersemangat. Pertemuan rumah keluarga Lu bahkan belum dimulai, tetapi keempat aula sudah berebut Lu Yao. Wajahnya memerah memikirkan hal itu. Pada saat itu, aroma wangi tercium. Sosok anggun mendekat, langsung menarik perhatian semua orang. Pemilik balaimu, saya tidak menyangka kamu akan datang. Silahkan duduk. Penatua cabang pertama dengan cepat menyambutnya. Dia adalah pemilik aula-aula eliksir, Mulan. Aula eliksir didukung oleh Sekte Pedang Mistik. Tetua cabang pertama tidak berani mengabaikannya. Marsial bibimu, kamu juga datang. Liu Qian dari Vermilion Hall buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, yang mengejutkan banyak orang ketika mereka mulai berspekulasi. Mulan memiliki posisi yang cukup baik di Vermilion Bird Hall. Liu Qian sudah berusia lebih dari 30 tahun tetapi masih memanggil Mulan sebagai bibinya. Ya, saya datang untuk menonton kesenangan itu. Mengapa dia ada di sini? Ekspresi peserta dari 3 aula lainnya berubah. Pada saat itu, Lu Ming, Li Ping, dan Qiu Yue tiba di antara kerumunan. Bab 15, Perpisahan, Lu Yao. Pada saat itu,
Seorang pria terpelajar berusia sekitar 40 tahun naik ke platform di tengah lapangan latihan. Dia adalah pemimpin cabang kedua, serta penatua cabang kedua keluarga Lu, Lu Yunfeng. Dalam rapat rumah hari ini, merupakan kehormatan besar bagi keluarga Lu untuk menghadirkan utusan dari Sekte Pedang Mistik. Lu Yunfeng memulai dengan upacara konvensional, tetapi ia melanjutkan dengan perubahan topik yang tajam. Jadi, junior muda keluarga Lu, kamu harus melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya. Kamu mungkin bisa menarik perhatian para utusan dan direkrut ke dalam Sekte Pedang Mistik. Saat Lu Yunfeng menyelesaikan kalimatnya, nafas anak-anak keluarga Lu menjadi lebih cepat. Mereka mulai bekerja, mempersiapkan diri untuk bertarung. Dalam keadaan normal, Sekte Pedang Mistik hanya akan dibuka untuk rekrutmen dalam 2 bulan, tapi ketika itu terjadi, itu akan menjadi kompetisi antara hampir 2.000 kota di Kekaisaran Matahari Berkobar. Peluang menang terlalu kecil. Namun, jika mereka menarik minat utusan dari Sekte Pedang Mistik, mereka akan langsung direkomendasikan ke sekte tersebut. Ini akan berjalan lancar sejak saat itu. Para utusan di tribun utama tersenyum. Tidak memberikan jawaban berarti mereka diam-diam setuju. Mata anak-anak muda keluarga Lu bersinar terang. Lu Yunfeng melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Ekspresi gembira terbentuk di wajahnya saat dia mengumumkan, "Baiklah, rapat DPR resmi dimulai sekarang." Pertemuan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ujian keteguhan hati di bagian pertama, ujian meridian di bagian kedua, dan turnamen untuk bagian terakhir. Seperti yang diketahui semua orang, jalan seorang seniman bela diri penuh dengan kesulitan dan tantangan. Seseorang harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Tanpa kemauan yang kuat, mustahil kita bisa melangkah jauh di jalan ini. Bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam rapat DPR, majulah dan naiki Flaming Steps. Di akhir pidatonya, remaja putra dan putri keluarga Lu mendekati peron dari samping. Mereka semua adalah anak muda baru dari keluarga Lu. Jenis kelaminnya beragam, tetapi tidak satupun dari mereka berusia di atas 18 tahun. Pada saat itu, sosok Lu Yao berdiri di tribun utama. Seketika, pandangan seluruh penonton terfokus padanya. Lu Yao mengenakan gaun seputih salju. Dia memiliki sosok langsing dengan lekuk tubuh yang diinginkan. Seiring dengan kulit putih yang sehalus batu giok dan wajahnya yang sempurna, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari sebuah gambar. Seorang penggosip pernah berkata bahwa Lu Yao adalah gadis tercantik di kota angin api. Itu sungguh tidak berlebihan. Dia berjalan menuju platform di tengah lapangan latihan dengan langkah lembut dan anggun. Benar-benar menakjubkan. Banyak orang berseru dalam hati. Lu Yao tidak hanya menonjol di antara orang banyak, tetapi dia juga diberkati dengan bakat yang tak tertandingi. Saya mendengar bahwa Lu Yao telah membuka 9 meridian sebelum membangunkan meridian darahnya. Saat dia membangunkan meridian tingkat kelima, dia mengikutinya dengan meridian surgawi. Dia seharusnya menjadi lebih baik sekarang. Tidak akan ada penyesalan lagi dalam hidup jika ada orang yang bisa menikahi gadis yang diberkati seperti itu. Saya mendengar bahwa Lu Yao memiliki hubungan perkawinan dengan keajaiban keluarga Duanmu, Duan Mulin, dari Aula Macan Putih. Mungkin hanya seseorang setingkat Duan Mulin yang bisa menandinginya. Saya mendengar bahwa Lu Yao dan Lu Ming dari cabang utama dekat. Saya pikir itu adalah suatu hal. Sampah itu, bagaimana dia bisa layak untuknya? Itu berarti menempelkan bunga segar pada kotoran sapi. Syukurlah mereka tidak berakhir bersama, kalau tidak dia akan bertindak tidak adil. Semua orang berdiskusi. Di tengah kerumunan, Lu Ming mendengar spekulasi tersebut dan tersenyum lembut. Dia akan segera membungkam mereka. Beberapa saat kemudian, Lu Yao naik ke atas panggung. Junior-juniornya dari keluarga yang sama yang berada di sampingnya dikalahkan hanya oleh kehadiran Lu Yao. Para utusan dari tribun utama memusatkan perhatian padanya. Bagaimanapun, mereka memang datang untuknya. Pada saat itu, ada lebih dari 30 anak muda berjenis kelamin campuran dari keluarga Lu di atas panggung. Apakah ada orang yang belum datang? Tetua kedua bertanya dengan keras. Saat itu juga, sesosok tubuh keluar dari kerumunan dan perlahan mendekati panggung. Lu Ming, melihat sosok tersebut membuat kaget banyak orang. Bukankah itu sampah dari cabang utama, Lu Ming? Apakah dia ingin ikut ujian rapat DPR? Banyak orang yang bingung. Di tribun, mata tetua cabang pertama meredup.
Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan berani datang. 7 tetua inti keluarga Lu yang duduk di atas semua orang juga penasaran dan bingung. Minger, di tengah kerumunan, tangan Li Ping dan Qiu Yue saling terkait erat. Di atas panggung, Lu Yao mengerutkan alisnya saat melihat Lu Ming. Lu Ming, kenapa kamu muncul? Tempatmu bukan di sini, turunlah. Lu Ming tidak menjawab, dia hanya menatapnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu Lu Yao setelah meridian darahnya diambil darinya. Sosok di hadapannya yang dulu ia cintai tak mampu lagi memberinya rasa hangat sedikit pun. Sekarang, yang tersisa di matanya hanyalah rasa dingin. Melihat penampilan Lu Ming, Lu Yao menggelengkan kepalanya. Lu Ming, aku tahu kamu kesal karena aku berhasil menduduki posisi Lord meskipun kamu adalah keturunan dari cabang utama, tapi kamu harus jelas tentang kondisimu saat ini. Kedudukan dewa adalah milik mereka yang mampu. Jarak antara Anda dan saya terlalu jauh, saluran besar yang sulit untuk diseberangi. Kami berdua ditakdirkan di dunia yang berbeda. Duniaku baru saja dimulai, sedangkan duniamu ditakdirkan menjadi dunia biasa. Ini adalah akhir dari segalanya untukmu. Apakah begitu? Anda cukup percaya diri, tetapi ada satu hal yang benar. Kita memang berada di dunia yang berbeda. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian berdiri di satu sisi, mengabaikan Lu Yao. Dia datang hari ini bukan untuk menyia-nyiakan kata-kata, melainkan membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Lu Ming, tetua cabang pertama berteriak dengan dingin dari panggung utama. Lu Ming berbalik dan melihat ke arah tetua cabang pertama. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan si tua berkabut itu. Lu Ming, kamu tidak dapat memadatkan ki esensial karena kamu dilahirkan lemah dan lemah. Melihat bagaimana Anda adalah keturunan dari cabang utama keluarga kami, Lu Yao berbaik hati menemani Anda dan memotivasi Anda dengan dorongan. Jika Anda mampu membangunkan meridian darah seperti milik ayah Anda akan berhasil dalam posisi dewa. Tidak ada yang bisa dilakukan jika Anda bahkan tidak dapat membangunkan meridian darah. Tentu saja, Anda tidak akan bisa berhasil dalam posisi dewa. Secara kebetulan, Yao Er membangunkan meridian darah tingkat kelima dan mendapatkan bantuan dari keajaiban keluarga Duanmu, yang meminangnya. Anda memasukkannya ke dalam hati. Anda tidak hanya lupa betapa baiknya Yao Er memperlakukan Anda, tetapi Anda juga berfantasi tentang dia dan berencana untuk pindah. Kamu bahkan mencoba memutuskan hubungan perkawinan antara Yao Er dan keluarga Duanmu. Benar-benar menyinggung. Namun, melihatmu sebagai keturunan dari cabang utama dan satu-satunya putra saudara Yuntian, aku rela membiarkan masa lalu berlalu. Sekarang, turunlah dari panggung. Suara tetua cabang pertama terdengar datar. Apa? Lu Ming sangat menjijikkan. Nona Lu Yao menemaninya selama bertahun-tahun untuk merawatnya, tapi dia begitu mengigau dan akan menggigit tangan yang memberinya makan. Betapa menjijikkannya. Tidak heran dia adalah sampah. Saat kerumunan orang mendengar pidato tetua cabang pertama, mereka semua memelototi Lu Ming. Lu Yunxiong, jangan mengoceh omong kosong. Di tengah kerumunan, Lu Ping berteriak sambil menunjuk ke arah tetua cabang pertama. Seluruh tubuhnya gemetar. Ibu, tidak perlu berdebat dengan orang seperti dia. Lu Ming memberitahu Li Ping. Penatua cabang pertama adalah yang terendah dari yang terendah. Merekalah yang merupakan orang-orang tercela yang merencanakan selama 3 tahun untuk menjatuhkan Lu Ming dan merebut meridian darahnya, tetapi mereka memutarbalikkan fakta, bahkan menuduhnya melakukan percobaan pemerkosaan, dan menuduhnya merusak ikatan perkawinan antara Lu Yao dan keluarga Duanmu. Lu Yao tidak mau repot-repot berbicara dengan orang seperti dia. Kebenaran akan segera terungkap. Sebenarnya ada orang seperti itu. Benar-benar keji. Bukan hanya dia orang seperti itu, tapi dia juga adalah sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan meridian darah. Apa gunanya tetap di atas panggung? Cepat enyahlah. Utusan Balai Macan Putih, Duanmu King, mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Ini rapat rumah keluargaku, siapa yang akan kamu ikut campur? Lu Ming melirik ke arah Duanmu King, dia tidak memberinya wajah apapun. Keberanian. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa aku? Duanmu King berdiri dengan marah sambil berteriak, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming, kamu sampah. Beraninya kamu menyinggung utusan Aula Macan Putih dari Sekte Pedang Mistik. Tetua cabang pertama menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Saya tidak peduli siapa dia. Juga, Lu Yunxiong, hari ini adalah rapat rumah keluarga kami.
Anda berencana berurusan dengan keturunan cabang utama dengan orang luar. Apakah menurut Anda para tetua inti hanya untuk pertunjukan? Lu Ming melirik ke arah Duan Muking dan tetua cabang pertama. Kata-katanya jelas dan ringkas dan bergema di seluruh tempat. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Lu Ming terlalu berani, sampai-sampai dia berani menyinggung utusan sekte pedang mistik. Kamu, wajah tetua cabang pertama memerah. Baiklah, Yun Xiong, dan juga Duan Muking. Tolong biarkan ini terjadi karena kesombongan masa muda Lu Ming. Seperti yang diduga, salah satu tetua inti dari Dewan Tetua angkat bicara. Mereka tidak akan berpihak pada satu pihak, memilih untuk melindungi kepentingan terbaik keluarga Lu dan bahkan akan melindungi hak-hak cabang utama, atau mereka tidak akan menghabiskan sumber daya untuk membangkitkan meridian darah Lu Ming melalui ritual altar. Benar, Duan Muking. Mengapa kamu bertengkar dengan junior? Apakah kamu tidak malu? Kata Mulan sambil melirik Duan Mulin. Hah! Duan Muking mencibir. Namun, dia sepertinya mewaspadai Mulan. Dia tetap diam saat dia duduk dengan ekspresi masam di wajahnya. Penatua pertama juga duduk, wajahnya pucat pasi. Lu Ming, setelah Yaoer mengambil kendali atas keluarga, mari kita lihat bagaimana nasibmu. Mata tetua pertama tampak gelap. Baiklah, rapat DPR tidak memiliki peraturan di mana siapapun yang tidak memiliki meridian darah yang terbangun tidak dapat berpartisipasi. Lu Ming berhak untuk bergabung, mari kita mulai sekarang, seorang penatua inti mengumumkan. Bab 16, terbungkus api, namun berjalan-jalan di taman untukku. Baiklah, ini waktunya menguji tekad, Lu Yunfeng mengumumkan. Ada tangga yang terbuat dari batu giok di sebelah kiri peron. Itu adalah Flaming Steps, yang terdiri dari 9 langkah. Itu diproduksi oleh seorang pengrajin ahli yang disewa oleh keluarga Lu dengan banyak uang. Itu adalah perangkat yang aneh, dengan tulisan rumit terukir di permukaannya. Tulisan di anak tangga akan aktif ketika seseorang menginjaknya. Itu akan mulai memancarkan panas terik yang mengelilingi penantang yang mencoba menaiki tangga. Mirip dengan diselimuti api yang berkobar, orang tersebut harus menanggung rasa sakit dan siksaan karena diselimuti api. Meski apinya tidak nyata, sensasinya tidak berbeda dengan berada di dalam api sungguhan. Terlebih lagi, panas terik semakin kuat di setiap langkah. Untuk tes ini adalah kompetisi antara siapa yang bisa bertahan paling lama, dan siapa yang bisa naik ke anak tangga tertinggi. Secara alami, semakin lama dan tinggi langkah yang bisa dilakukan seseorang menunjukkan kemauan yang lebih kuat. Izinkan aku pergi dulu. Seorang junior keluarga Lu berusia sekitar 16 tahun berjalan menuju Flaming Steps. Saat pertama kali dia melangkah ke tangga, seberkas sinar besar langsung muncul dari sana, memancarkan sinar merah menyala. Ekspresi wajah pemuda itu berubah drastis. Dia tampak kesakitan, tapi dia segera mengertakkan gigi dan mengambil satu langkah lagi ke tingkat kedua, yang diikuti oleh satu langkah lagi ke tingkat ketiga. Pada saat itu, dia berhenti dan mulai berjuang melawan rasa sakit karena diselimuti api. Namun, tubuhnya mulai bergetar hanya dalam 10 tarikan napas. Wajahnya sangat pucat dan berkerut. Jelas sekali bahwa dia menanggung siksaan yang sangat berat. 10 napas lagi berlalu. Tidak mampu lagi menahan panas, dia berteriak dan melompat dari Flaming Steps. Luli, langkah ketiga, 20 napas. Lu Yunfeng mengumumkan. Kemudian, junior keluarga Lu maju satu persatu untuk mengikuti tes. Namun, kebanyakan dari mereka bertahan di sekitar langkah ketiga dan keempat dan hanya bertahan sekitar 20 hingga 30 napas. Izinkan saya untuk mencoba. Lu Chuan berjalan. Dia melirik Lu Ming dan mencibir sebelum menaiki tangga. Langkahnya cepat saat ia mencapai langkah kelima tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kemudian, dia berhenti di anak tangga kelima dan berdiri di sana selama 52 tarikan napas. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki Lu Yao. Meskipun saudara perempuannya memiliki bakat yang setara, saudara laki-lakinya juga tidak kalah hebatnya. Untuk benar-benar bisa bertahan di langkah kelima selama 52 tarikan napas. Duan Muking memuji. Haha, utusan Duanmu suka memuji secara berlebihan, teriak tetua cabang pertama. Lu Chuan tersenyum puas. Kemudian, tes dilanjutkan. Ada beberapa orang yang memiliki kemauan kuat, 2 di antaranya tidak kalah dengan Lu Chuan. Yang satu bertahan di langkah kelima selama 52 tarikan napas,
sementara yang lain bertahan selama 55 tarikan napas. Namun, tidak ada yang berani menantang langkah ke-6. Segera, hanya Lu Yao dan Lu Ming yang tersisa di peron. Lu Yao melirik Lu Ming dan mendekati Flaming Steps. Pada saat itu, pandangan semua orang terfokus pada Lu Yao. Ada banyak sekali harapan yang diberikan pada Lu Yao. Semua orang ingin melihat seberapa kuat tekadnya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa mungkin tidak memiliki kemauan yang kuat. Lu Yao dengan hati-hati melangkah ke langkah pertama, dan dengan cepat naik ke langkah kedua. Selangkah demi selangkah, dia naik ke langkah ke-6 sekaligus, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mencapai langkah ke-6 berarti dia telah melampaui orang lain. Semua orang menahan napas dan fokus padanya. Namun, Lu Yao tidak berhenti. Dia mengambil satu langkah lagi dan naik ke tingkat ke-7. Lu Yao sebenarnya naik ke langkah ke-7. Benar-benar mengesankan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kerumunan mulai membuat prediksi. Namun, jawabannya segera datang kepada mereka. 86 napas. Lu Yao bertahan di anak tangga ke-7 selama 86 napas sebelum dia turun dari tangga. Mengesankan, sungguh mengesankan. Lu Yao tidak hanya diberkahi dengan bakat luar biasa, tetapi dia juga memiliki kemauan yang kuat. Dia benar-benar gadis yang dikaruniai oleh para dewa. Memang, itu adalah langkah ke-7, yang tidak bisa dibandingkan dengan langkah-langkah di bawah ini. Orang-orang di kerumunan itu berdiskusi dengan intens. Lu Yao tanpa ekspresi saat dia berbalik dan berjalan pergi, seolah apa yang baru saja dia capai tidak berarti apa-apa. Ketika dia melewati Lu Ming, ada ekspresi jijik di matanya. Apakah kamu melihat itu? Itulah perbedaan di antara kami. Suara lembutnya bergema di telinga Lu Ming. Apakah begitu? Anda sebaiknya mengingat kata-kata itu. Bibir Lu Ming menyeringai saat dia berjalan menuju Flaming Steps. Dia melampaui batasnya sendiri. Tetua cabang pertama mencibir di tribun utama. Menurutmu berapa langkah yang bisa dinaiki Lu Ming? Lucuan bertanya kepada anak-anak muda lainnya sambil tersenyum di peron. Dari caraku melihatnya, ini paling banyak akan menjadi langkah kedua. Kurang dari 10 napas pada langkah kedua, menurutku. Beberapa pemuda lainnya tertawa. Saat kata-kata itu keluar dari mulut mereka, senyuman mereka membeku di tempatnya saat mata mereka melebar tanpa sadar. Pada saat itu, Lu Ming telah menaiki langkah kedua. Dia berjalan ke langkah ketiga tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti saat dia naik satu langkah lagi ke langkah keempat. Langkah kelima menyusul, dan langkah keenam berikutnya. Lu Ming tidak berhenti setelah dia mencapai langkah ke-7. Dia mengangkat kakinya dan berakhir di langkah ke-8. Namun, itu bukanlah tujuan Lu Ming. Saat itu, dia mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah lagi. Di tengah kerumunan, hati semua orang terangkat seiring dengan kaki Lu Ming. Kemudian, ia selaras dengan kaki Lu Ming saat ia mencapai tingkat ke-9. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan yang menggelegar. Kebaikan. Lu Ming naik ke langkah ke-9. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jadi bagaimana jika dia bisa sampai di sana? Intinya adalah untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Akan lebih memalukan lagi jika dia tidak bisa mengatasinya dan pergi dalam satu tarikan napas. Terlalu percaya diri. Itu akan menjadi pemandangan yang patut disaksikan ketika dia berubah menjadi orang bodoh karena pikirannya hancur karena tidak mampu menahan siksaan, kata tetua cabang pertama dengan dingin. Minger, Tuan Muda, tangan Liping dan Qiu Yue berkeringat di bawah platform. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Namun, hiruk-pikuk penonton perlahan mereda. Itu karena 10 napas telah berlalu. Lu Ming sebenarnya bertahan di langkah ke-9 selama 10 napas tanpa turun. Jelas sekali, 10 napas itu hanyalah permulaan. Waktu perlahan berjalan. 20 napas, 30 napas. 100 napas telah berlalu dengan cepat, tetapi Lu Ming masih tetap berada di puncak. Sosok rampingnya berdiri tegak di anak tangga ke-9, seperti sebilah pisau tajam. Kerumunan itu terdiam. Saya yakin pikirannya sudah runtuh. Mungkinkah dia mati sambil berdiri? Tetua cabang pertama mencibir. Namun, pada saat itu, Lu Ming tersenyum. Lu Yao, apa yang kamu katakan itu benar, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Suaranya bergema dari jauh. Kata-katanya tidak hanya seperti tamparan di pipi tetua cabang pertama, tetapi juga merupakan tamparan di pipi Lu Yao.
Kata-kata itu berasal dari Lu Yao hingga Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming telah membalasnya dengan kebenaran yang pahit. Mata indah Lu Yao berkedip-kedip saat dia menatap Lu Yao, yang berada di atas Flaming Steps. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Lu Ming, kamu telah menjadi sampah sepanjang hidupmu, menderita penghinaan dari orang lain, itu adalah kemauan yang cukup kuat yang telah kamu capai. Namun, ini hanyalah sebuah basis, yang paling penting adalah bakat. Selanjutnya akan saya tunjukkan, perbedaan sebenarnya antara Anda dan saya. Kerumunan tiba-tiba melihat cahaya setelah pidatonya. Setelah memikirkannya, wajar jika Lu Ming, seorang sampah, akan memiliki pikiran yang stabil setelah menderita penghinaan tanpa akhir setelah bertahun-tahun. Jadi begitu. Duan Muking tersenyum. Apakah begitu? Senyuman samar terbentuk di wajah Mulan. Dia menantikan reaksi Duan Muking dan tetua cabang pertama setelah mereka menyaksikan penampilan Lu Ming nanti. Mata Lu Ming tenang saat dia tersenyum lemah di tangga. Seolah sedang berjalan-jalan di taman, dia perlahan menuruni tangga. Baiklah, babak pertama telah berakhir. Lanjut ke babak kedua, pengujian meridian. Siapkan altar pengujian meridian. Tetua cabang kedua mengumumkan. Sekitar 10 pria berotot kemudian mengangkat sebuah altar yang tingginya sekitar 150 cm ke peron. Ada prasasti padat yang terukir di altar. Bab 17, bagaimana dengan ini? Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tes meridiannya sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah meletakkan telapak tangan mereka di atas altar dan mengedarkan beberapa ki esensial, dan altar akan bereaksi terhadapnya. Altar tersebut akan memperhitungkan laju kondensasi ki esensial seniman bela diri, laju kondensasi titik akupuntur utama, serta ketangguhan meridian. Itu akan memprediksi potensi seseorang, dan jumlah bintang yang sesuai akan menyala. Semakin kuat potensinya, semakin banyak bintang yang menyala. 9 bintang adalah jumlah bintang tertinggi yang bisa didapat. Namun, ada pelangi di atasnya. Pelangi hanya akan muncul jika meridian surgawi dibuka. Baiklah, biarkan pengujiannya dimulai. Tetua cabang kedua mengumumkan. Kemudian, para junior mendekat. Kebanyakan dari mereka memiliki bintang 4 dan 5 bintang. Hanya ketika lucuan mendekat, altar itu menyala dengan 7 bintang. Potensi bernilai 7 bintang. Cukup mengagumkan, dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Duan Muking mengangguk. Tidak buruk. Dengan bakat itu, bahkan jika itu adalah Sekte Pedang Mistik, dia akan mampu melewati ujian ketat dan menjadi murid Sekte kami, kata Tai Zong dari Aula Naga Azure. Tes meridian berlanjut. Ada penampakan lain dari 7 bintang. Bahkan ada yang meraih 8 bintang sehingga menimbulkan keributan. Ketika seseorang telah mencapai potensi 7 bintang, itu bukan sekadar masalah membuka ke-9 meridian. Mereka telah membuka beberapa titik akupuntur utama untuk meridian surgawi pertama. Tidak butuh waktu lama, juga tidak terlalu sulit bagi banyak individu berbakat untuk mencapai puncak alam pemula teratas. Namun, mereka akan tetap berada di puncak alam pemula untuk waktu yang lama setelah mencapainya untuk membuka meridian surgawi. Banyak orang yang tidak dapat sepenuhnya membuka meridian surgawi, namun mampu membuka beberapa titik akupuntur utama pada meridian surgawi, dapat merasakan potensi peningkatannya. Setiap titik akupuntur utama yang dibuka potensinya akan meningkat. Namun, di antara junior keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang bisa membuka meridian dewa secara lengkap. Segera, hanya Lu Yao dan Lu Ming yang tersisa lagi. Lu Ming, buka matamu lebar-lebar dan amati perbedaan potensi antara kamu dan aku. Seberapa luasnya? Lu Yao dengan acuh melirik ke arah Lu Ming dan mendekati altar. Semua mata di area itu sekali lagi tertuju pada Lu Yao. Meridian darah yang dibangunkan Lu Yao adalah meridian darah tingkat kelima. Dikatakan bahwa dia telah membuka meridian surgawi dan menutup diri dalam kultivasi selama 2 bulan. Di level manakah dia berada saat ini? Semua orang menantikannya. Adapun Lu Ming, dia hanyalah sampah dengan kemauan yang kuat. Semua orang sudah memecatnya. Lu Yao mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di atas altar. Altar itu disuntik dengan esensial ki merah menyala. Berdengung. Altar bergemuruh, dan satu demi satu, bintang-bintang terbentuk di udara. 1 bintang, 2 bintang. Segera, 6 bintang terbentuk di atas altar. Namun,
Hal itu tidak berhenti di situ. Bintang ketujuh segera muncul, diikuti oleh bintang ke-8, bintang ke-9. Ketika 9 bintang terbentuk bersama, ia menjadi pelangi dan membubung ke langit. Itu adalah pelangi. Itu mewakili meridian surgawi yang lengkap. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Pelangi kedua menyusul dan melonjak tinggi ke udara juga. Saat itu, banyak titik cahaya terpancar dari sosok Lu Yao. Itu adalah titik akupuntur yang dia buka. 81 titik akupuntur utama menyala, lalu diikuti oleh bintang ke-82, bintang ke-83. Pada akhirnya, total 99 bintang bersinar terang. 99 bintang berarti Lu Yao telah membuka 99 titik akupuntur utama, dan 2 meridian surgawi. Semua penonton di sekitarnya berdiri dan menatap Lu Yao dengan kaget. Ini termasuk 7 tetua inti, serta utusan dari 4 aula dari Sekte Pedang Mistik. Bahkan mata Mulan terlihat terkejut. Mengenakan gaun seputih salju, Lu Yao berdiri di depan altar. Tubuhnya diterangi oleh 99 bintang, dan ada 2 pelangi di atas altar. Seolah-olah seorang malaikat telah turun ke alam fana. Dia seperti orang dunia lain, anggun, dan suci. Lu Ming, yang berada di dekatnya, tampak sangat kecil. Hahaha, tetua cabang pertama tidak dapat menahan tawanya. Monster, sungguh monster. Dengan Lu Yao di keluarga Lu, mereka pasti akan makmur. Tak seorang pun di kota angin api yang bisa menandingi kekuatan keluarga Lu. Memang, monster yang luar biasa, tidak heran jika keajaiban keluarga Duanmu bertunangan dengan Lu Yao. Mereka mengatakan bahwa Duanmu Lin juga telah membuka 2 meridian surgawi. Dengan keduanya bekerja sama, ini adalah kombinasi sempurna. Fiery Wind City akan memiliki kisah makmur lainnya di halaman sejarahnya yang akan dinyanyikan selama berabad-abad. Tidak mengherankan jika ketujuh tetua inti mengizinkan Lu Yao berhasil sebagai penguasa keluarga Lu. Sayang sekali jika orang jenius seperti itu tidak menjadi dewa. Jika itu terserah padaku, posisi dewa pasti sudah diberikan padanya sejak lama. Tentu saja, mereka mengatakan bahwa seseorang dengan 2 meridian surgawi yang terbuka memiliki potensi untuk mencapai alam raja. Akankah kota angin api melahirkan raja bela diri berikutnya di masa depan? Di keempat sisi, keluarga kecil dan faksi kota angin api mulai berdiskusi dengan hangat. Nona Lu Yao, jika Anda bergabung dengan Onyx Tortoise Hall, kami akan bersedia memberi Anda seni bela diri dan teknik tingkat darat untuk Anda kembangkan, dan segera mempromosikan Anda menjadi magang perak. Gao Si dari Onyx Tortoise Hall berdiri dengan penuh semangat saat dia menyampaikan undangannya untuk mendapatkan bantuannya. Nona Lu Yao, jika Anda bergabung dengan Aula Azure Dragon, kami tidak hanya akan memberi Anda seni dan teknik bela diri tingkat darat serta mempromosikan Anda sebagai magang perak, kami juga akan secara khusus mempekerjakan penatua berjubah perak sebagai guru Anda, yang secara khusus hanya akan mengajarimu dalam berkultivasi. Taizong dari Azure Dragon Hall tidak ketinggalan dan memberinya kondisi yang lebih memikat. Apa yang sedang kalian lakukan? Nona Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan Balai Macan Putih, dia seharusnya bergabung dengan kita. Terlebih lagi, atraksi yang diberikan Macan Putih pasti lebih memikat daripada milikmu, kata Duanmu King lantang sambil menatap tajam ke arah Gao Si dan Taizong. Dengan meridian darah tingkat kelima dan 2 meridian surgawi terbuka, ada harapan untuk mencapai alam raja di masa depan. Meskipun itu hanya sebuah keinginan, itu sudah layak untuk dikembangkan oleh suatu sekte atas bakat seperti itu. Tentu saja, mereka semua ingin merekrutnya ke aula masing-masing. Nona Lu Yao, Liu Qian dari Vermilion Bird Hall hendak menyatakan persyaratannya tetapi disela oleh Mulan. Tunggu sebentar, nanti kita ambil keputusannya. Senyum samar terlihat di wajah Mulan. Bibi bela dirimu. Liu Qian sedikit cemas. Jika dia tidak angkat bicara dan menyatakan tawarannya sekarang, kemungkinan Lu Yao memilih Vermilion Bird Hall akan kecil. Dia tidak mengerti mengapa Mulan menghentikannya, tetapi Mulan bukanlah pengaruh kecil. Karena dia sudah berbicara, Liu Qian tidak punya pilihan selain melihatnya dengan cemas. Kerumunan di sekitarnya menarik napas dalam-dalam saat ekspresi iri terbentuk di wajah mereka. Untuk 4 aula yang memperebutkan 1 orang, dan memberikan hadiah yang begitu menarik, suatu prestasi yang terhormat. Jika itu mereka, bahkan jika mereka tertidur, mereka akan terbangun karena tertawa. Pada saat itu, Lu Yao kehabisan ki esensialnya. Kedua pelangi itu menghilang bersama titik-titik cahaya di tubuhnya.
Dia dengan anggun berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, bisakah kamu melihatnya sekarang? Perbedaan di antara kita bagaikan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah bertemu. Apakah kamu masih punya nyali untuk menantangku sekarang? Lu Yao turun dari panggung setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kamu baru saja membuka 2 meridian surgawi, apa yang menakjubkan tentang itu? Lu Ming terdengar sedikit menghina saat suaranya terdengar. Apa? Lu Yao tiba-tiba berbalik. Lu Ming berjalan menuju altar dengan langkah besar. Haha, Lu Ming, kamu dilahirkan dengan tubuh yang lemah, dan meridianmu tersumbat. Agar kamu mengikuti tes meridian, apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Lu Chuan berteriak mengejek. Haha, Lu Chuan benar. Lu Ming, kamu harus mundur. Sudah cukup bahwa kamu berpartisipasi dalam tes pertama, kamu tidak perlu mengikuti tes berikutnya, atau itu bukan kebanggaanmu sendiri yang kamu lempar, melainkan kebanggaan seluruh keluarga Lu, teriak tetua cabang pertama dari dalam tribun utama. Lu Yunxiong, kamu adalah tetua cabang pertama, namun kamu berulang kali menghentikan seorang junior untuk mengikuti tes. Menurutku kaulah yang membuang harga diri keluarga Lu, balas Lu Ming langsung. Beraninya kamu, Lu Ming, berbicara kepadaku dengan cara seperti ini adalah sebuah pelanggaran. Tetua cabang pertama memarahinya dengan marah pada Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya berbalik tanpa meliriknya. Kemudian, tangan Lu Ming menekan altar sambil menyuntikkan ki esensialnya ke dalamnya. Udara di atas altar mendidih saat bintang menyala. Sampah itu, Lu Ming, benar-benar berhasil memadatkan ki esensial. Dia benar-benar berhasil membuat bintang muncul. Mata Lu Chuan membelalak kaget. Mata Lu Yao juga bersinar karena terkejut. Orang itu bisa menjatuhkanku dalam satu pukulan. Saya tidak berpikir semuanya akan sesederhana itu. Lu Bing berdiri di samping Lu Chuan sambil menatap dengan tatapan serius di matanya. Pada saat itu, ada kilatan cahaya lain di atas altar. Bintang lain telah menyala. Namun, itu hanyalah permulaan. Bintang-bintang di atas altar terus menyala secara berurutan. 2 di antaranya, 3 di antaranya, 8 di antaranya, 9 di antaranya. 9 bintang dengan cepat muncul di atas altar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Lu Ming adalah sampah dengan meridian yang tersumbat? Bagaimana dia bisa benar-benar mengolah esensial ki? Ya ampun, dia benar-benar bisa berkultivasi, dan bahkan mencapai 9 bintang. Mendapatkan 9 bintang sudah mengejutkan. Di keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang memiliki potensi 9 bintang kecuali Lu Yao. Lu Yao menyipitkan matanya. Ekspresi yang tak terbayangkan terbentuk di wajahnya saat dia berdiri di bawah panggung. Dia pasti telah mengambil meridian darah Lu Ming darinya. Bagaimana dia bisa mengolah ki esensial, hingga memiliki potensi senilai 9 bintang? Dia tidak bisa memberikan alasannya. Kamu tidak bisa memikirkan alasannya, bukan, Lu Yao? Ngomong-ngomong, itu semua berkatmu, kata Lu Ming pada Lu Yao. Kamu hanya memiliki 9 bintang. Apa artinya itu di hadapan seorang jenius yang sebenarnya? Lu Yao mencibir sambil dengan cepat menenangkan dirinya. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Senyuman terlihat di wajah Lu Ming. Setelah kilatan ki dari tangannya, altar terus-menerus disuntik dengan esensial ki yang tak terbatas. Bab 18, seorang anak ajaib telah lahir. 9 bintang di atas altar saling terhubung dan pelangi melesat ke langit. Pelangi lain telah muncul. Setiap orang di area tersebut berdiri tanpa sadar. Minger. Di tengah kerumunan, Li Ping dan Qiu Yue saling berpegangan tangan erat. Mereka gemetar tak terkendali, dengan air mata mengalir. Sebelumnya, Li Ping tahu bahwa Lu Ming mampu mengolah ki esensial, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki potensi sebesar itu. Saat itu, dia merasa bahwa semua kesulitan dan ketegangan yang dia alami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Semuanya sepadan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Tetua cabang pertama berteriak dari tribun utama. Bagaimana ini bisa terjadi? Duduk di samping tetua cabang pertama, mata Li Fu hampir keluar. Ini sudah mustahil. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Lu Ming tersenyum. Berdengung. Altar itu mengerang 2 kali. 2 pelangi melesat ke langit secara berurutan. Titik cahaya menyala di tubuh Lu Ming secara bersamaan. 81 titik, 90 titik, 99 titik.
Pada akhirnya, ada 108 titik cahaya. Kesunyian. Itu sangat sunyi. Kerumunan terdiam, bahkan suara nafas pun tak terdengar. Seolah-olah orang-orang sudah lupa bagaimana cara bernapas pada saat itu. Hanya angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit suara. Semua orang menatap Lu Ming dengan tercengang. Mata mereka pecah-pecah, dengan rahang yang cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Ada 3 pelangi, dan 108 titik akupuntur utama dibuka. Itu berarti Lu Ming telah membuka 3 meridian surgawi. Yang ada hanyalah perbedaan 1 meridian surgawi antara 2 dan 3 meridian surgawi. Namun jarak antara kedua tahap itu seperti langit dan bumi. 3 meridian surgawi melambangkan kesempurnaan. Di setiap generasi kekaisaran matahari berkobar, tidak banyak orang yang bisa membuka 2 meridian dewa, tapi selalu ada 1 atau 2. Namun, jumlah orang yang bisa membuka 3 meridian surgawi sangatlah sedikit. Terkadang, tidak ada 1 individu pun dalam 1 generasi. Pada saat itu, dibandingkan dengan 3 meridian surgawi Lu Ming, 2 meridian surgawi Lu Yao tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Yang satu sempurna, sedangkan yang lainnya tidak. Itu tidak ada bandingannya. Yuntian, apakah kamu melihat itu? Minger kita akhirnya tercapai. Air mata mengalir di wajah Li Ping saat dia menatap sosok Lu Ming yang teguh. Singa yang tertidur telah terbangun dari tidurnya. Sebuah keajaiban telah lahir, gumam Mulan. Di satu sisi, Liu Qian membelalakkan matanya. Pada saat itu, dia akhirnya melihat cahaya. Dia datang untuk mengetahui mengapa Mulan menghentikannya mengundang Lu Yao. Itu karena orang ini, Lu Ming. 7 tetua inti gemetar di tribun utama saat mereka menatap Lu Ming. Tuan muda sebenarnya membuka 3 meridian surgawi. Para dewa akhirnya membuka mata mereka. Salah satu tetua inti berambut putih bahkan menangis. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuka 3 meridian surgawi tanpa meridian darah? Tetua cabang pertama berteriak, tidak bisa menerima situasi ini. Tidak mungkin, Lu Ming, tidak mungkin. Kamu adalah sampah, bagaimana ini bisa terjadi? Lu Yao tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan suara tajam. Lu Ming, bisakah kamu melihatnya sekarang? Perbedaan di antara kita bagaikan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah bertemu. Apakah kamu masih punya nyali untuk menantangku sekarang? Ini adalah kata-katanya kepada Lu Ming barusan, tapi sekarang sepertinya itu hanya lelucon. Itu seperti 2 tamparan kejam di wajahnya. Tidak ada yang mustahil, Lu Yao. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa bakat dan kepercayaan yang Anda bicarakan hanyalah lelucon di mata saya. Lu Ming memandang Lu Yao. Dia adalah wanita yang pernah dia cintai, tapi dia tidak merasakan sedikit pun emosi terhadapnya pada saat itu. Lu Ming, apa yang kamu banggakan? Anda hanyalah sampah yang tidak dapat membangkitkan meridian darah. Saya tidak tahu keajaiban macam apa yang terjadi pada Anda yang memungkinkan Anda membuka 3 meridian surgawi, tetapi fakta yang tidak dapat diubah adalah Anda tidak dapat membangkitkan meridian darah. Hahaha. Lu Yao menjerit histeris. Lu Yao, kamu terlihat seperti perempuan gila yang mengumpat di jalanan sekarang. Saya secara resmi menantang Anda untuk bertanding sekarang. Jika kamu kalah, maka kamu akan diasingkan dari keluarga Lu. Titik-titik cahaya di tubuh Lu Ming bersinar terang. Suaranya bergema di seluruh lapangan saat matanya berkilau karena niat perang yang dingin. Lu Ming telah mengejutkan semua orang dalam ujian kemauan dan meridian. Sekarang, dia ingin lebih mengejutkan mereka dengan tantangan yang diberikan kepada Lu Yao. Lu Yao, apakah kamu berani menerima tantanganku? Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap Lu Yao. Baiklah, Lu Ming, aku akan bertarung denganmu. Saya ingin semua orang memahami bahwa Anda hanya beruntung, bahwa Anda berhasil membuka 3 meridian melalui keajaiban yang menakjubkan. Namun, seni dan teknik seorang seniman bela diri membutuhkan bakat dan pemahaman. Aku akan membuka kedok wujud aslimu dan membiarkan semua orang menjadi saksi betapa kamu masih menjadi sampah saat berhadapan denganku. Lu Yao tampaknya sudah tenang dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemauan yang kuat? Jadi bagaimana jika dia membuka 3 meridian surgawi? Pada akhirnya, seorang ahli bela diri tetap mengandalkan kemampuan tempur. Dia akan benar-benar menginjak martabat Lu Ming melalui kemampuan bertarungnya, menjatuhkan semua kekuatan dari dirinya. Kerumunan di sekitar mereka tenggelam dalam pikirannya,
mata mereka berbinar-binar. Ini juga alasan mengapa Aula Sekte Pedang Mistik tidak mengundang Lu Ming secara terbuka setelah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam 2 tes. Pertama-tama, Lu Ming tidak dapat membangunkan meridian darahnya. Kedua, dia pasti bisa membuka meridiannya dengan paksa, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, wajar jika mereka memprioritaskan Lu Yao. Kamu terlalu banyak mengoceh. Berhati-hatilah agar ia tidak kembali menggigitmu, jawab Lu Ming sambil menatap Lu Yao. Lu Ming, hentikan kegilaanmu. Adikku tidak perlu ikut campur dalam berurusan denganmu. Aku akan memberimu pelajaran. Lu Chuan mengambil langkah besar di peron dan berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming mencibir dan berkata, waktu yang tepat, Lu Chuan. Bahkan jika kamu tidak keluar, aku akan mencarimu. Sekarang aku bisa dengan mudah berurusan denganmu, tidak ada bedanya. Hahaha, Lu Ming, kamu sedang menunggang kuda tinggi sekarang, tapi izinkan aku memberitahumu bahwa turnamen ini bukanlah permainan. Akan ada darah, jadi jangan salahkan aku jika aku secara tidak sengaja melumpuhkanmu, atau bahkan mengakhiri hidupmu. Lu Chuan tersenyum. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lu Yunfeng, serta tribun utama. Chuaner, kamu benar. Turnamen ini bukanlah permainan anak-anak. Karena ini adalah sebuah kompetisi, tentu saja akan ada korban jiwa yang tidak dapat dihindari. Jangan menunjukkan belas kasihan. Pandangan sedingin es melintas di mata tetua cabang pertama saat dia berteriak. 7 tetua inti saling melirik dan mengangguk. Mereka tidak keberatan. Saat melihat hal itu, Lu Yunfeng mengumumkan, baiklah, sekarang tes kedua telah berakhir, sekarang waktunya untuk putaran ketiga, turnamen. Berjuanglah dengan kemampuan terbaikmu, tapi jangan menyia-nyiakan nyawamu. Lu Chuan tersenyum angkuh dan berkata, Lu Ming, kamu masih bisa berubah pikiran jika kamu menyesalinya. Lu Ming tersenyum ekspresif. Apakah begitu? Dia bertanya. Lu Ming, menurutmu berapa banyak gerakan yang datang dariku yang bisa kamu selamatkan? 1 atau 2, Lu Chuan mencibir. 1 gerakan. Suara Lu Ming terdengar jelas. Hahaha, setidaknya kamu cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa kamu hanya bisa menangani 1 gerakan. Lu Chuan terkekeh. Tidak, maksudku adalah aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan, kata Lu Ming jelas. Mengalahkan Lu Chuan dalam 1 gerakan. Kerumunan menjadi gempar. Mereka menatap Lu Ming seolah dia orang gila. 1 gerakan. Lu Ming berkata bahwa dia hanya akan menggunakan 1 gerakan untuk mengalahkan Lu Chuan. Apakah dia gila? Dia harus memahami bahwa Lu Chuan tidak hanya membangkitkan meridian darah tingkat kedua, dia juga telah mencapai budidaya alam prajurit kelas 3. Bahkan jika Lu Ming membuka 3 meridian surgawi, dia bukan tandingan Lu Chuan, apalagi mengalahkannya dalam 1 gerakan. Kalahkan aku dalam 1 gerakan. Wajah Lu Ming menjadi gelap saat matanya bersinar karena niat membunuh. Namaku bukan Lu Chuan jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, Lu Ming. Dia berkata. Gemuruh. Aura Lu Chuan meledak saat titik-titik cahaya menyinari tubuhnya. Aura alam prajurit kelas 3 yang tidak perlu dipertanyakan lagi dilepaskan. Matilah, Lu Ming. Lu Chuan meraung. Dia membuat langkah pertama saat dia memukulkan tinjunya ke arah Lu Ming. Hembusan angin kencang mengikuti tinjunya. Dia ingin melumpuhkan Lu Ming dalam 1 gerakan. Ini akan membuat Lu Ming mengerti bahwa dia hanyalah sampah, dan berkelahi dengannya sangatlah menggelikan dan sombong. Bab 19, apakah kamu layak? Saat Lu Ming mendekati Lu Ming maju selangkah dan papan lantai meledak. Kehadiran yang luar biasa muncul dari dalam diri Lu Ming. Ledakan, Lu Ming melancarkan pukulan pada saat yang sama, tapi itu lebih cepat dari pukulan Lu Chuan. Itu terjadi belakangan, tapi mencapai targetnya lebih dulu. Itu secepat kilat. Bam! Tinju Lu Ming menghantam dantian Lu Chuan, mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Bam! Lu Ming terbang mundur sekitar 4-5 meter dan jatuh dengan keras ke lantai. Darah dari mulutnya berceceran di mana-mana. Ah! Dantianku, kultivasiku. Lu Ming, kamu menghancurkan kultivasiku. Segera, Lu Chuan menjerit putus asa. Kesunyian. Ada keheningan, semua mata tertuju pada saat itu. Lu Ming menghancurkan budidaya Lu Chuan dalam 1 gerakan. Sulit dipercaya. Ledakan. Penatua cabang pertama bangkit dari tempat duduknya.
Niat membunuh yang gelap dan dingin muncul darinya saat dia menatap Lu Ming dengan wajah galak dan meraung. Lu Ming, kamu bibit bodoh, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghancurkan budidaya Cuaner. Aku akan mengubahmu menjadi debu. Setelah mengatakan itu, tetua cabang pertama melompat turun dari tempat duduknya dan melesat seperti peluru ke arah Lu Ming. Lu Yunxiong, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Di peron, tatapan Lu Yunfeng berubah dingin saat dia mengulurkan telapak tangannya dan melakukan gerakan melawan tetua cabang pertama. Tubuh Lu Yunfeng gemetar akibat benturan saat dia mundur 5 langkah sementara tetua cabang pertama hanya mengambil 3 langkah. Lu Yunfeng, kamu berani menghentikanku. Tetua cabang pertama meraung marah. Lu Yunxiong, sekarang rapat rumah, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Melanggar peraturan rumah. Lu Yunfeng menolak untuk mengalah. Tidak pernah ada keharmonisan antara penatua cabang pertama dan penatua cabang kedua. Persaingan antar cabang bukanlah sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu 1 atau 2 hari, jadi ketika dia diberi kesempatan untuk menyerang tetua cabang pertama, Lu Yunfeng pasti tidak akan membiarkan tetua cabang pertama melakukan apa yang diinginkannya. Mundur, Lu Yunxiong. Seorang tetua inti menggonggong dari tempat duduknya. Wajah tetua cabang pertama berubah marah ketika dia menghadap para tetua inti dan berkata, rekan-rekan tetua, lihatlah. Bocah ini, Lu Ming, menyerang dengan sangat kejam dan dia menghancurkan budidaya Cuaner. Dia harus dihukum berat. Dihukum berat. Lu Yunxiong, apakah kamu nyata? Lu Ming tersenyum dingin dan berkata, Lu Chuan adalah orang yang ingin menghancurkan kultivasi saya pada awalnya, apakah saya tidak diizinkan untuk melawan? Kaulah yang mengatakan bahwa korban jiwa tidak dapat dihindari dalam sebuah duel. Apakah kamu bercanda? Apa katamu, bastard kecil? Tetua cabang pertama sangat marah hingga wajahnya berkedut. Ada apa dengan kamu? Cepat singkirkan anak sampahmu dari panggung, tegur Lu Ming. Sungguh biadab. Keangkuhan seperti itu. Lu Ming sebenarnya memiliki keberanian untuk menegur tetua cabang pertama di depan banyak orang. Hal itu dilakukan dengan sengaja. Dia mengandalkan para tetua inti dari Dewan Tetua untuk memastikan tetua cabang pertama tidak melakukan tindakan bodohnya karena ada begitu banyak orang luar yang menyaksikan pertemuan rumah Lu. Selain itu, penampilannya saat ini akan menarik perhatian para utusan dari Sekte Pedang Mistik, jadi meskipun tetua cabang pertama ingin melakukan apapun padanya, dia mungkin belum tentu diizinkan melakukannya. Itulah mengapa Lu Ming bertindak ceroboh dan tidak mempedulikan apapun. Tetua cabang pertama sangat marah hingga hampir muntah darah, namun pada akhirnya, dia turun panggung dengan sedih bersama Lu Chuan yang hancur. Kecil, ketika rapat rumah selesai, aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Kamu dan ibumu. Penatua cabang pertama berteriak dalam hatinya, niat untuk membunuh bersinar tanpa malu-malu di matanya. Lu Ming berbalik dan memandang Lu Yao. Sekarang giliranmu, kata Lu Ming ringan. Lu Yao mengerutkan kening, matanya menjadi gelap, tapi dia tidak menjawab. Kekuatan tempur Lu Ming melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa apa yang akan terjadi hari ini berada di luar kendalinya. Mata Lu Ming dan Lu Yao bertemu dan perang besar segera terjadi. Di sekeliling lapangan latihan, semua mata tertuju pada keduanya. Lu Yao, dengan meridian darah tingkat 5 yang telah terbangun, membuka 2 meridian surgawi pada usia muda 15 tahun, dan utusan dari keempat aula Sekte Pedang Mistik datang menjemputnya. Dia membawa terlalu banyak lingkaran cahaya pada dirinya, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah yang pertama dari jenisnya di Fiery Wind City. Di sisi lain, Lu Ming, yang sebelumnya dianggap tidak berguna dan sampah keluarga Lu, mengejutkan hari ini. Ujian tekad di Flaming Stairs baginya adalah seperti berjalan-jalan di taman. Dia membuka 3 meridian surgawi, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah kota angin api yang melakukannya. Lu Ming juga ternganga dengan mengalahkan Lu Chuan dalam satu gerakan. Keduanya akhirnya terlibat pertempuran. Siapa yang akan menang? Semua orang, termasuk utusan dari 4 aula dan 7 tetua inti dari Dewan Tetua Lu, memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Penatua cabang pertama menatap tajam ke arah mereka, niat untuk membunuh terus-menerus muncul di matanya. Astaga, di peron, Lu Yao menyerang lebih dulu. Secepat rusa, Lu Yao berlari menuju Lu Ming dengan lampu merah menyala di tangannya yang seperti batu giok. Telapak tangannya segera menghantam Lu Ming.
Ledakan. Lu Ming memutar pinggangnya dan melemparkan tinju naga api. Bam! Semburan angin kencang dilepaskan saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Lu Ming dan Lu Yao gemetar karena benturan dan keduanya mundur 3 langkah. Gerakan pertama mereka membawa dampak yang sama. Alam pemula kelas 4. Sepertinya Lu Yao mendapatkan banyak sumber daya dari keluarga Duanmu. Setelah dihubungi, Lu Ming membaca tentang kultivasi Lu Yao. Budidaya Lu Yao naik ke alam pemula kelas 4 hanya dalam 2 bulan. Selain pemberian meridian darah tingkat kelima, keluarga Duanmu tentu saja tidak berhemat pada sumber daya. Pada saat yang sama, Lu Yao merasa ngeri karena dia mengetahui bahwa kultivasi Lu Ming berada di alam pemula kelas 3. Dalam kurun waktu 2 bulan yang singkat, Lu Ming bangkit dari sampah tanpa kemampuan untuk mengolah ki esensial ke alam pemula kelas 3. Sulit dipercaya. Tidak, aku harus mengendalikannya. Lu Yao menangis di dalam hatinya. Dentang. Dia menghunus pedangnya, cahaya pedangnya bersinar seperti pelangi yang menyilaukan ke arah Lu Ming saat dia menyerang. Teknik pedang pelangi yang mempesona, teknik seni bela diri tingkat kuning bawah keluarga Lu. Lu Yao, kamu kurang latihan dan kultivasi, sayang sekali, kata Lu Ming pelan. Lu Ming mengambil langkah dan menghindari cahaya pedang Lu Yao. Dia melayangkan pukulan lagi. Pukulan itu bersiul seperti angin saat mendekati wajah Lu Yao. Lu Yao tidak punya pilihan selain membela diri. Ledakan, ledakan. Lu Ming meninju terus-menerus, teknik tinju naga api dimanfaatkan sepenuhnya. Ki esensialnya 2 kali lebih tebal dari biasanya ketika dia mengolah atau memadatkannya, jadi ketika Lu Ming menggunakan tinju naga api, itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pada langkah pertamanya sebelumnya, Lu Ming hanya menggunakan 50% kekuatannya. Saat ini, 100%. Untuk sesaat, Lu Yao terpaksa mundur. Hanya itu yang kamu punya, Lu Yao. Saya kecewa. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa kamu akan memaksaku untuk menunjukkan sifat asliku? Apakah kamu hanya mengatakannya untuk bersenang-senang? Berikan aku yang terbaik yang kamu punya. Kamu ingin menjadi kepala keluarga Lu dengan kekuatan seperti itu. Apakah kamu bahkan layak? Lu Ming merengut pada Lu Yao saat suaranya terdengar dingin. Seluruh tempat itu meletus. Lu Yao, bintang yang bersinar, yang terpilih, berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia berulang kali dipaksa mundur oleh Lu Ming. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya. Lu Yao menggigit bibirnya saat matanya menjadi lebih dingin dan menggonggong. Lu Ming, aku akan menunjukkan padamu apa yang sebenarnya mampu kulakukan. Berdengung, lampu merah terang muncul di belakang Lu Yao. Sambil menangis, seekor burung merah menyala dengan 5 titik fokus meridian berwarna merah darah mulai terbentuk. Itu adalah meridian darah tingkat kelima. Segera, burung itu turun ke arah Lu Yao dan menyatu dengannya. Kekuatan Lu Yao langsung meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Letusan meridian darah adalah cara seorang seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin tinggi tingkat meridian darah, semakin besar pula peningkatan kekuatannya. Meridian darah tingkat kelima berarti peningkatan kekuatan sebesar 50%. Semangat! Secepat kilat, Lu Yao maju menuju Lu Ming dengan pedangnya bertujuan untuk membunuh. Mari kita lihat siapa yang menggunakan teknik pedang lebih baik. Lu Ming tersenyum tenang sambil menghunus pedang oniks hitam dari punggungnya. Pedang oniks hitam berubah menjadi aliran cahaya saat Lu Ming menebasnya ke arah Lu Yao. Teknik pedang berkilau. Dentang. Pedang itu bertabrakan. Kekuatan pedang Lu Yao langsung hancur. Desir, desir. Lu Yao sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang Lu Ming yang tak ada habisnya. Yang bisa dilakukan Lu Yao hanyalah melawan mereka dengan sekuat tenaga. Itu merupakan penindasan total. Bahkan dengan kultivasi yang lebih tinggi dan meridian darah yang meletus, kekuatan Lu Yao masih ditindas oleh Lu Ming. Dengan 3 meridian surgawi yang tidak terkunci dan ki esensial dari teknik naga perang sejati, Lu Ming sepenuhnya mengalahkan Lu Yao. Itu 10 gerakan atau lebih kemudian. Semangat! Cahaya pedang Lu Ming menembus seperti kilat dan menuju ke tenggorokan Lu Yao. Lu Yao memucat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pada saat itu, semua orang merasa tegang. Apakah Lu Yao, sang bintang yang bersinar, akan mati? Astaga! Tiba-tiba, Lu Ming menghentikan langkahnya, ujung pedangnya yang dingin menempel di tenggorokan Lu Yao.
Dinginnya ujung pedang dan niat membunuh Lu Ming yang kuat menyebabkan mata Lu Yao berkilat ketakutan. Pikiran Lu Yao menjadi kosong saat dia menyadari bahwa dia telah dikalahkan. Lu Yao kalah. Kemenangan total untuk Lu Ming, luar biasa. Itu benar-benar tidak terduga. Kami ditipu oleh keluarga Lu. Aku akan melawan siapapun yang menyebut Lu Ming sampah mulai sekarang. Kekacauan terjadi di mana-mana. Bab 20, kebenaran telah terungkap. Seluruh tempat itu dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang menyangka Lu Ming, yang secara terang-terangan disebut sebagai sampah tak berguna oleh keluarga Lu, akan mengalahkan bintang cemerlang, Lu Yao, seolah-olah itu adalah hal yang mudah. Mustahil. Penatua cabang pertama berteriak dengan sangat tidak percaya. Dia tidak bisa menerimanya. Dia berharap Lu Yao hanya meraih kemenangan dan mengambil alih keluarga Lu. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah tak berguna yang mereka rampok 2 bulan lalu akan memiliki kemampuan sekuat itu untuk mengalahkan Lu Yao dengan mudah. Bagaimana itu bisa terjadi? Duan Muking juga sulit mempercayainya. Duan Muking, selama kamu jenius, tidak ada yang mustahil. Lu Ming ini memiliki 3 meridian surgawi yang terbuka pada usia yang begitu muda, mengalahkan Lu Yao, alam pemula kelas 4 ditambah meridian darah yang meledak, hanya dengan budidaya alam pemula kelas 3. Dia benar-benar jenius yang langka, komentar Gao Xi. Benar, Lu Ming mengalahkan Lu Yao dalam ujian kemauan, meridian, dan duel. Karena Lu Yao bertunangan di Aula Macan Putih, aku tidak akan bertarung denganmu demi dia. Aula Naga Azure akan menerima Lu Ming. Tai Zong menambahkan dengan mata berbinar. Apa yang kamu bicarakan, Tai Zong? Apa yang Anda maksud dengan Azure Dragon Hall menerima Lu Ming? Lu Ming akan ikut denganku ke Onyx Tortoise Hall. Gao Xi menatap tajam ke arah Tai Zong, menoleh ke Lu Ming, dan menawarkan, Lu Ming, kami di Onyx Tortoise Hall dengan tulus menyambut Anda dengan tangan terbuka. Saya berjanji, jika Anda bergabung dengan kami akan menawarkan 2 teknik seni bela diri tingkat darat pilihan Anda, dan manajemen tingkat atas kami secara pribadi akan menerima Anda dan melatih Anda sebagai murid magang. Lu Ming, kami di Azure Dragon Hall juga menyambutmu. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda tidak hanya memiliki akses ke teknik seni bela diri tingkat daratan kami, Anda juga dapat berkultivasi di tempat budidaya rahasia kami. Tai Zong menjatuhkan kejutan. Perkataan kedua utusan Aula ini menyebar ke seluruh lapangan, yang menyebabkan keributan lagi. Jelas sekali bahwa kedua utusan Aula ini menghargai Lu Ming. Meskipun dikatakan bahwa Lu Ming tidak dapat membangkitkan meridian darahnya di keluarga Lu, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat membangunkannya di Sekte Pedang Mistik. Sekte Pedang Mistik telah ada sejak lama dengan berbagai teknik rahasia, termasuk teknik rahasia untuk sekali lagi membangkitkan meridian seseorang. Lu Ming memiliki bakat seperti itu bahkan sebelum meridian darahnya terbangun. Betapa berbakatnya dia setelah dia membangunkan meridian darahnya. Selain itu, meridian darah penting bagi seorang seniman bela diri, itu bukan satu-satunya hal yang penting. Ada seniman bela diri meridian darah yang membuat sejarah atas pencapaian luar biasa mereka di jalur seni bela diri tanpa membangkitkan meridian darah. Bahkan jika Lu Ming benar-benar gagal membangkitkan meridian darahnya, pencapaiannya di masa depan juga tidak akan terlalu buruk. Hasrat membara di hati para utusan dari Azure Dragon Hall dan Onyx Tortoise Hall. Frustrasi muncul di mata Duan Muking. Sangat disayangkan Aula Macan Putih tidak memiliki peluang sama sekali dengan Lu Ming karena mereka tidak diragukan lagi berada di pihak Lu Yao. Alih-alih menjawab dua utusan Aula, Lu Ming memandang Lu Yao dengan acuh tak acuh dan berkata, Lu Yao, dulu aku mengira kamu dan Lu Yunxiong adalah keluarga. Aku percaya padamu. Tanpa kusadari, aku hanyalah sampah berharga bagimu. Tidak hanya itu, kamu juga ingin menjadi penguasa keluarga Lu. Anda memberitahu saya 2 bulan lalu bahwa segala sesuatu bergantung pada kemampuan di dunia ini. Anda hanya berhak bersuara jika Anda kuat, dan yang lemah akan selalu diinjak-injak. Sekarang, aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Kamu adalah pecundang bagiku. Kamu tidak cukup layak untuk menjadi lawanku. Suara jelas Lu Ming terdengar di seberang tempat itu. Setiap kata yang diucapkan Lu Ming seperti tamparan keras di wajah Lu Yao. Haha, Lu Ming, jangan sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi seseorang? Saya memiliki keluarga Duanmu yang mendukung saya, apa pendapat Anda terhadap saya? Aku mungkin kalah untuk sementara, tapi dalam setahun, tidak,
dalam waktu setengah tahun, aku akan menyusulmu dalam segala hal dan menginjak-injakmu sepenuhnya. Lu Yao berteriak histeris, wajahnya berubah karena marah. Dikalahkan, disusul, dan dipandang rendah oleh seseorang yang dianggap sebagai sampah tak berguna hampir membuatnya terpuruk. Lu Ming, jauhkan pedangmu dan singkirkan panggung pertempuran. Teriak tetua cabang pertama. Diam, Jalang, dan kamu, Lu Yunxiong. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Lu Ming menggeram mereka dengan niat membunuh yang sangat besar. Dengan jentikan pedangnya, dia menggambar garis halus berdarah di leher Lu Yao. Wajah Lu Yao langsung memucat. Beraninya kau menyakitinya? Lu Yao bertunangan dengan Duan Mulin, si jenius dari White Tiger Hall. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Duan Mu King berteriak. Lu Ming tidak meliriknya dan malah menoleh ke tujuh tetua inti. Rekan sesepuh, apakah kamu ingin tahu mengapa aku tidak bisa membangunkan meridian darahku? Lu Ming bertanya. Kenapa dia tidak bisa membangunkan meridian darahnya? Banyak yang melongo. Jika seseorang gagal membangkitkan meridian darahnya, apalagi yang bisa terjadi? Bukankah itu masalah pribadi? Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Bicaralah, Lu Ming. Adakah yang perlu kami ketahui? Yang tertua dari tujuh tetua inti berbicara. Lu Ming, jangan bicara omong kosong. Seru penatua cabang pertama sebelum Lu Ming mengatakan apapun. Diam, Lu Yunxiong, perintah tetua inti tertua. Penatua cabang pertama berhenti berbicara sambil meringis. Itu karena, bintang yang bersinar, dan tetua cabang pertama di sini berpura-pura baik padaku, dan memberiku Yama Polen selama 3 tahun. Dia memberi makan meridian darahku dengan darahku sendiri selama 3 tahun, itu sebabnya aku gagal membangunkan meridian darahku. Kemudian, mereka merampas meridian darahku dan menggabungkannya dengan milik Lu Yao. Menurutmu mengapa kamu bisa membangkitkan meridian darah tingkat kelima, Lu Yao? Apa yang memungkinkan Anda melakukan hal tersebut? Lu Ming menceritakan dengan tenang. Apapun yang dikatakan Lu Ming menyebabkan keributan besar dan semua orang sangat terkejut. Banyak yang tahu bahwa Lu Ming menjalani tes meridian dan dikatakan mewarisi meridian darah ayahnya, dan bisa dibangunkan. Entah bagaimana ia gagal untuk dibangunkan nanti dan ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Kebenaran telah terungkap dan telah menjelaskan banyak hal. Binatang kotor, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Minger? Li Ping yang pertama bereaksi. Dia menjerit sambil menatap tajam ke arah tetua cabang pertama dan Lu Yao dengan mata merahnya, tubuhnya gemetar karena marah. Air mata mengalir deras dari mata Li Ping. Dia tidak tahu bahwa luka pada Lu Ming 2 bulan lalu adalah akibat dari dicabutnya meridian darahnya. Betapa menyiksanya bagi Lu Ming ketika meridian darahnya diambil secara paksa darinya. Apakah ini nyata? Badai muncul di mata ketujuh tetua inti dan wajah mereka menjadi gelap. Lu Ming, kamu pembohong, kamu adalah sampah yang tidak berguna, jangan salahkan kami, kamu bodoh, bodoh dan tidak tahu malu. Rekan-rekan sesepuh, Lu Ming tidak ada harapan, karakternya tidak dapat diselamatkan, saya sarankan agar dia dikeluarkan dari keluarga Lu. Tetua cabang pertama berteriak, matanya berkedip jahat. Benar, Lu Ming, menurutmu apakah ada orang yang akan percaya pada kebohonganmu? Lu Yao menambahkan dengan dingin. Haha, sebuah tes akan segera mengungkapkan apakah apa yang saya katakan tentang memberi makan meridian darah dengan darah saya selama 3 tahun itu benar. Lu Yao, apakah kamu punya nyali untuk diuji? Lu Ming menatap Lu Yao dengan penuh perhatian. Wajah Lu Yao memucat, dan wajah tetua cabang pertama tampak berbisa. Bab 21, mari bertemu lagi di sekolah pedang mistik. Pada saat itu, pandangan setiap orang terfokus pada tetua cabang pertama dan Lu Yao. Lu Ming tidak salah. Ini akan menjadi tugas sederhana untuk menguji apakah Lu Yao benar-benar memasok darah ke meridian Lu Ming selama 3 tahun, lalu melepaskannya darinya dan menggabungkannya dengan meridian darahnya sendiri. Lu Ming, kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu kami akan melaksanakan tes hanya karena kamu bilang begitu? Tetua cabang pertama berdalih dengan enggan. Para pengamat bukanlah orang bodoh yang tidak sadar. Apakah ada orang yang masih cuek bahkan setelah memperhatikan ekspresi wajah Lu Yao dan tetua cabang pertama? Apa yang dikatakan Lu Ming kurang lebih adalah kebenaran. Pada saat itu, hampir semua orang memiliki ekspresi berbeda di mata mereka saat mereka melihat ke arah Lu Yao dan tetua cabang pertama.
Memasok darah ke meridian dan melepaskannya nanti adalah hal yang tabu di dunia seni bela diri karena dianggap sama sekali tidak tahu malu. Lu Yunxiong. Pada saat itu, 7 tetua inti sedang menatap tetua cabang pertama dengan kekecewaan di mata mereka. Penatua inti tertua sangat marah. Lu Yunxiong, sebagai tetua cabang pertama, beraninya kamu melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menghadapi nenek moyang kita? Bagaimana kami dapat meyakinkan masyarakat jika Anda ingin terus memegang posisi sebagai penatua cabang pertama? Dewan Penatua dengan ini mengumumkan bahwa Lu Yunxiong akan dicopot dari posisinya sebagai penatua cabang pertama hari ini. Perintah untuk menyebut Lu Yao sebagai penguasa keluarga Lu juga akan dibatalkan. Apa? Anda ingin mencabut posisi saya sebagai penatua cabang pertama? Anda benar-benar akan melepaskan status saya untuk seseorang yang tidak penting seperti Lu Ming. Kamu harus ingat bahwa Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan keluarga Duanmu. Tetua cabang pertama berteriak ketika dia menyebutkan keluarga Duanmu. Duanmu King memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat dia melihat ketujuh tetua inti. Akan bijaksana bagimu untuk memikirkan hal ini baik-baik. Karena Lu Yao memiliki ikatan perkawinan dengan keluarga Duanmu, mengizinkannya mengambil alih keluarga Lu adalah kehormatan terbesar yang dapat Anda berikan kepada keluarga Anda sendiri. Keluargamu mungkin akan sejahtera di masa depan jika kamu melakukan itu, tapi apa yang kamu lakukan saat ini hanyalah menggali kuburmu sendiri. Kata-kata Duanmu King menyebabkan perubahan pada ekspresi tujuh tetua inti, serta setiap anggota keluarga Lu lainnya. Mereka bisa memecat Lu Yao dan tetua cabang pertama, tapi mereka harus memperhatikan keluarga Duanmu yang mendukung Lu Yao. Karena keluarga Duanmu begitu perkasa, melenyapkan keluarga Lu semudah melempar koin untuk keluarga besar di Sekte Pedang Mistik. Namun, dalam situasi ini, jika mereka membiarkan Lu Yao berhasil sebagai tuan keluarga, atau bahkan membantu Lu Yao dalam menangani Lu Ming, keluarga Lu pasti akan menjadi sasaran semua lelucon di kota angin api, atau bahkan setiap kota, bermil-mil jauhnya. Bagaimana mereka bisa memilih? Tepuk, tepuk, tepuk. Mulan tiba-tiba berdiri sambil bertepuk tangan. Betapa bergengsinya, Duanmu King. Apakah menurut Anda bisa mewakili keluarga Duanmu? Atau mungkin keluarga Duanmu bisa mewakili Sekte Pedang Mistik? Berhentilah berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa keluarga Lu berada di bawah pengawasan saya. Saya ingin melihat kemampuan keluarga Duanmu. Mulan, apakah kamu yakin ingin terlibat dalam hal ini? Ekspresi Duanmu King berubah. Saya yakin. Mulan berteriak dengan kuat. Duanmu senior. Sebelum Duanmu King sempat menjawab, Lu Yao memotongnya. Senior Duanmu, saya bersedia bergabung dengan White Tiger Hall. Tidak ada gunanya tinggal di keluarga seperti keluarga Lu. Dia berkata. Mata Duanmu King berbinar saat dia tersenyum. Tidak buruk. Dengan keluarga seperti Lu yang tersebar seluas satu telapak tangan, tidak ada gunanya tinggal. Dengan bakat Nona Lu Yao, kamu seharusnya mengincar seluruh kekaisaran matahari berkobar atau panggung yang lebih luas dari itu. Dia berkata. 1. Lu Yao mengangguk dan menoleh ke arah Lu Ming yang suaranya sedingin es saat dia berkata, Lu Yao, jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kamu harus membunuhku hari ini. Kalau tidak, suatu hari nanti, aku akan membalas rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini 10 kali lipat. 2. Rasa malu yang kubawa padamu. Lu Ming mulai tertawa. Itu lucu. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena perbuatanmu sendiri. Apakah hari ini akan terjadi jika kamu tidak mencabut meridian darahku? Dia berkata. Lu Yao, aku tidak akan menghabisimu. Saya ingin Anda menyaksikan sendiri apa yang Anda katakan bahwa ada perbedaan yang tidak dapat diatasi antara Anda dan saya. Adapun Duanmu Lin, yang kamu sebut anak ajaib, akan ada hari di mana kamu akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat aku menginjaknya ke tanah. Sekarang, pergilah. Lu Ming menyarungkan pedangnya setelah suaranya yang percaya diri dan tegas bergema di seluruh lapangan. Lu Ming, masih ada waktu yang lama, tunggu aku. Ayah, kamu harus datang ke Sekte Pedang Mistik bersamaku bersama kakak. Suara dingin Lu Yao terdengar. Duanmu King memasang ekspresi dingin saat dia memandang Lu Ming dengan sikap bermusuhan. Hanya bersamamu, Lu Ming. Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan satu jari pun milik Duanmu Lin. Saya harap Anda tidak bergabung dengan Sekte Pedang Mistik, atau Anda akan memahami betapa bodoh dan sombongnya kata-kata Anda hari ini.
Ayo pergi. Mengaum. Flame Tigers melolong. Lu Yao, tetua cabang pertama, dan Lu Chuan mengikuti Duan Muking dan kelompoknya saat mereka menaiki Flame Tigers dan pergi dengan rasa malu bahkan tanpa mengemas apapun. Dengan kepergian Lu Yao dan yang lainnya, kejadian hari itu akhirnya berakhir. Meskipun anak-anak muda dari keluarga Lu belum memulai turnamen, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Kejadian hari ini penuh liku-liku, dan segalanya menjadi sangat berbeda dari ekspektasi semua orang. Kebanyakan orang awalnya mengira bahwa bintang hari ini adalah Lu Yao. Mereka berpikir bahwa sebagai seorang jenius, dia akan menjadi penguasa keluarga Lu dengan kualifikasi lebih dari cukup dan mewariskan kisah kesuksesan. Namun, segalanya berubah menjadi sangat berbeda karena satu orang, Lu Ming, yang merupakan bintang sebenarnya saat itu. Baiklah, Lu Ming, kamu mendominasi dan percaya diri. Mengapa kamu tidak datang dan bergabung dengan Vermilion Bird Hall dan memusnahkan jenius yang mereka sebut Duan Mulin di masa depan? Mulan menyarankan sambil bertepuk tangan dengan kekaguman yang tak terselubung di wajahnya. Dia kemudian menambahkan, namun, saya tidak akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda buat. Sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan segalanya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengundang orang seperti itu. Adakah yang mau menerima undangan seperti itu? Namun, tanggapan Lu Ming membuat semua orang semakin ternganga. Hall Mastermu, saya berjanji untuk bergabung dengan Vermilion Bird Hall, dia menyetujuinya dengan anggukan. Alasan utama dia berjanji pada Mulan adalah untuk berterima kasih atas bantuannya. Selain itu, dia ingin bergabung dengan sekte yang kuat untuk bercocok tanam karena akan ada lebih banyak sumber daya dalam sebuah sekte. Sekte Pedang Mistik adalah tempat berkumpulnya para keajaiban dari sekitar 2000 kota di sebelah timur kerajaan Matahari Berkobar. Hanya dengan berpacu melawan para jenius lainnya untuk menjadi yang teratas di tengah panggung yang begitu luas, Lu Ming akan mampu maju lebih jauh lagi di jalur seni bela diri. Lagi pula, bersembunyi di sudut tidak akan pernah menghasilkan prestasi besar. Bagus sekali. Mulan sangat gembira. Semua orang mengira Lu Ming tidak memiliki meridian darah, tapi dia sudah merasakan kekuatan meridian dalam dirinya sebelumnya. Akankah pengalaman Vermilion Bird Hall berubah jika anak ajaib seperti dia bergabung dengan Aula? Lu Ming, satu-satunya hal yang dapat saya jamin setelah Anda bergabung dengan Sekte Pedang Mistik adalah bahwa para tetua keluarga Duanmu tidak akan berani berurusan dengan Anda secara terang-terangan. Namun, untuk generasi muda keluarga Duanmu, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Dengan lambaian tangannya, sebuah kredensial giok terbang menuju Lu Ming. Lu Ming, lanjutkan ke Vermilion Bird Hall dengan kredensial giok ini dalam 2 bulan. Anda akan dapat segera bergabung dengan Vermilion Bird Hall. Ada burung Vermilion realistis yang terukir di piring batu giok. Terima kasih, Tuan Balaimu. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menyimpan piring giok itu. Itu sudah cukup. Selama para tetua keluarga Duanmu tidak bergerak, itu sudah cukup. Jika dia bahkan tidak bisa melawan kelompok muda keluarga Duanmu, apa gunanya mengembangkan seni bela diri? Hehe, aku akan menunggumu di Sekte Pedang Mistik, Lu Ming. Mulan tersenyum manis ketika dia bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat latihan keluarga Lu. Lu Ming, kami menyambut Anda untuk bergabung dengan Sekte Pedang Mistik dan kami berharap Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik di generasi Anda. Gao Xi dan Tai Zong bangkit berturut-turut untuk memberi selamat kepada Lu Ming. Terima kasih, kedua seniorku. Saya minta maaf karena tidak memilih Azure Dragon Hall dan Onyx Tortoise Hall hari ini. Lu Ming memberi hormat. Haha, tidak apa-apa. Gao Xi tersenyum. Sikap Lu Ming membuat mereka merasa nyaman. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Lu Ming tidak hanya memiliki kemampuan terpendam yang luar biasa, tetapi dia juga rendah hati dan jujur. Dia pasti akan sukses di masa depan. Sampai jumpa di Sekte Pedang Mistik, Lu Ming. Liu Qian tersenyum. Gao Xi, Tai Zong, dan Liu Qian mulai meninggalkan daerah itu bersama kelompoknya masing-masing karena mereka tidak lagi berminat untuk menyaksikan anak-anak muda keluarga Lu lainnya. Keluarga Lu telah kehilangan semangatnya dengan kepergian utusan Aula, jadi upacara penutup juga dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun, kejadian hari ini ditakdirkan untuk menggemparkan seluruh kota angin api. Reputasi Lu Ming juga akan menyebabkan keributan di kota angin api. Namun, itu akan menjadi reputasi seorang anak ajaib.
Bab 22, Perubahan yang dibawa oleh kekuasaan. Rapat DPR telah berakhir. Keesokan harinya, Lu Ming, Li Ping, dan Qiu Yue pindah kembali ke kediaman raja sekali lagi. Saat dia berdiri di depan gerbang kediaman, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Semua ini berkat perubahan yang disebabkan oleh kemajuan kekuatannya. Jika dia masih menjadi sampah yang meridian darahnya telah diambil, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, apalagi kembali ke kediaman raja. Selain itu, Li Ping dan Qiu Yue juga tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Namun, semuanya berubah karena kebangkitannya yang tiba-tiba. Dia tidak hanya sepenuhnya mengganggu rencana Lu Yunxiong dan Lu Yao, tapi dia juga merebut kembali kediaman raja. Li Ping juga dijamin mendapatkan kehidupan yang nyaman mulai sekarang. Sebagai keturunan dari garis keturunan utama keluarga Lu, Lu Ming dapat berhasil sebagai penguasa kapanpun dia mau selama dia menginginkannya. Namun, itu masih jauh dari cukup karena semua ini hanyalah permulaan. Lu Ming tahu bahwa ada tantangan lebih besar yang menantinya di Sekte Pedang Mistik. Dia tidak bisa melambat sedetik pun. Minger, ayo masuk. Kamar sudah dirapikan. Li Ping tersenyum sambil berjalan keluar dengan pedang di tangannya. Dewan Tetua mengirimkan 4 pelayan muda khusus untuk melayani Li Ping dan Lu Ming, sehingga kediaman raja segera dibersihkan dari harta milik Lu Yao dan yang lainnya. Minger, sekarang kamu sudah memiliki pijakan dalam seni bela diri. Kamu harus menggunakan senjata spiritual yang dikirim kembali oleh ayahmu. Li Ping menyerahkan pedang di tangannya kepada Lu Ming. Pedang ini, yang telah diambil oleh Lu Chuan, sekali lagi kembali ke tangan mereka. Lu Ming mengangguk dan mengambil pedang saat dia masuk ke kediaman bersama Li Ping. Setelah kembali ke kamarnya, dia mulai berkultivasi. Setelah mengonsumsi pil jiwa roh beberapa hari yang lalu, budidayanya melonjak dari alam prajurit kelas 1 hingga pemula alam prajurit kelas 3. Setelah naik 2 tingkat sekaligus, tidak dapat dipungkiri bahwa fondasinya akan goyah, oleh karena itu ia perlu mengkonsolidasikannya. Setelah mengembangkan teknik naga perang sejati selama beberapa jam, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai mengembangkan keterampilan seni bela dirinya. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ke-8, Lu Ming sedang berkultivasi di kuil tertinggi ketika dia merasakan keributan di luar, jadi dia melanjutkan untuk keluar dari kuil tertinggi. Dia mendengar suara Qiu Yue datang dari luar kamarnya saat dia keluar. Tuan muda, Lu Bing di sini untuk memberi penghormatan. Lu Bing. Karena terkejut, Lu Ming membuka pintunya dan berjalan keluar. Qiu Yue mengangguk. Tuan muda, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tentu saja. Mengapa tidak? Lu Ming tersenyum. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia melihat Lu Bing mondar-mandir dengan cemas. Lu Bing tersenyum begitu dia melihat Lu Ming. Tuan Ming, Anda akhirnya datang. Lu Ming memperhatikan perubahan cara Lu Bing memanggilnya. Dia tersenyum lemah sambil duduk di kursi utama dengan linglung. Mengapa kamu datang kepadaku? Lu Bing tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Lu Ming. Tuan Ming, saya datang untuk meminta maaf hari ini. Saya buta terhadap bakat Anda sebelumnya dan bahkan menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda cukup bermurah hati untuk tidak menyimpan dendam. Lu Bing, tetua cabang kelima memintamu untuk datang, bukan? Lu Ming bertanya. Kamu benar, ayah saya meminta saya untuk datang, tetapi itu sejalan dengan tujuan saya juga. Tuan Ming, ada 5.000 uang kertas perak di sini yang saya harap Anda akan menerimanya dengan senang hati. Lu Bing mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Baiklah, Qiu Yue, bantu aku menerimanya. Lu Ming tersenyum. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan Lu Bing, tapi karena dia datang untuk meminta maaf dengan uang di tangan, mengapa dia tidak menerimanya? Qiu Yue naik untuk mengambil uang kertas perak. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Dia belum pernah melihat uang kertas perak sebanyak itu sebelumnya. Meskipun itu menyakitkan Lu Bing, dia memaksakan senyum. Terima kasih, Tuan Ming, saya akan pergi sekarang. Tepat setelah Lu Bing pergi, pelayan lain berjalan untuk melaporkan, Tuan muda, Tuan keluarga Li datang untuk memberi penghormatan. Penguasa keluarga Li, Li Fu. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia memiliki kesan buruk terhadap Li Fu. Apakah kamu sudah memberitahu nonamu? Lu Ming bertanya. Ya, sudah, jawab pelayan itu. Saat itu, Li Ping berjalan mendekat dan berkata, Minger, karena pamanmu telah tiba, ayo kita temui dia.
Lu Ming mengangguk dan memerintahkan pelayannya untuk membawa Li Fu masuk. Haha, adik kecil, Minger, aku datang berkunjung. Li Fu tertawa terbahak-bahak saat dia masuk. Wajahnya dipenuhi senyuman lebar sehingga siapapun yang tidak mengetahui situasinya akan berasumsi bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming dan ibunya. Kakak, Li Ping menyapanya. Namun, senyuman sedingin es terlihat di wajah Lu Ming saat dia duduk dengan linglung. Tuan Li, mengapa Anda datang ke kediaman Lu hari ini? Itu tidak mungkin karena kamu ingin bertemu dengan sampah ini, kan? Batuk, batuk. Li Fu terbatuk-batuk saat wajah tuanya memerah. Dia terkekeh-kecut dan berkata, Minger, kamu jenius sekali. Bagaimana Anda bisa menjadi sampah? Jika ada yang mengatakan itu lain kali, saya pasti akan mematahkan kakinya. Minger, aku percaya pada rumor itu karena aku bingung karena usiaku yang sudah tua. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Pada saat itu, Lu Ming menyadari bahwa ada orang lain yang datang untuk meminta maaf. Ledakan Lu Ming kali ini sungguh mengejutkan. Meskipun dia telah menyinggung keluarga Duanmu, dia juga mendapatkan bantuan dari Mulan dari Aula Elixir. Sulit untuk mengatakan seberapa sukses dia di masa depan. Selain itu, sudah ditetapkan bahwa Lu Ming berada di urutan berikutnya sebagai tuan keluarga, jadi siapapun yang telah menyinggung perasaannya sebelumnya, seperti Lu Bing dan Li Fu, akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mereka semua maju untuk meminta maaf dan berdamai. Sekarang sudah jelas bahwa yang kuat menguasai yang lemah di dunia seni bela diri. Yakinlah, kakak, saya pasti tidak akan mengingatnya, kata Li Ping dengan senyum gembira terpancar di wajahnya. Bagus sekali, adikku. Saya telah menyiapkan 10 pil kondensasi Qi sebagai tanda terima kasih. Mohon diterima, Li Fu berkata sambil mengeluarkan botol giok. Pil kondensasi Qi adalah pil tingkat kedua yang lebih rendah. Satu pil bernilai 2.000 tael perak, sedangkan 10 pil bernilai 20.000 tael perak. Tampaknya Li Fu pergi ke bank untuk hal ini. Perlu dicatat bahwa 20.000 tael perak sama dengan pendapatan keluarga Li selama setengah tahun. Bahkan keluarga Lu, keluarga terbesar di kota angin api, memiliki pendapatan tahunan sekitar 200.000 tael perak. Terima kasih kalau begitu. Lu Ming dengan cepat menerimanya. Dia awalnya berencana untuk mengabaikan Li Fu, tapi Li Ping ternyata berasal dari keluarga Li. Lu Ming tahu bahwa dia masih sangat peduli dengan sikap keluarga Li dan jelas senang ketika Li Fu datang untuk meminta maaf. Itu sebabnya Lu Ming harus berpura-pura demi Li Ping. Tidak ada salahnya menerima 10 pil kondensasi Qi. Li Fu akhirnya santai setelah melihat Lu Ming menerima pilnya. Meskipun dia sedih karena 20.000 tael perak, itu adalah sebuah investasi. Jika Lu Ming benar-benar berkuasa, keluarga Li tidak akan mengalami kesulitan. Jika dia tahu bahwa Lu Ming sangat berbakat, dia tidak akan menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Setelah bercanda singkat, Li Fu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Qiu Yue, berapa banyak meridian yang telah kamu buka? Lu Ming dengan cepat bertanya pada Qiu Yue setelah Li Fu pergi. Li Ping juga menatapnya dengan ekspresi penasaran. Tuan muda, Nyonya, saya baru saja membuka meridian ke-8 kemarin. Qiu Yue menjawab dengan riang. Apa? Lu Ming dan Li Ping sangat terkejut saat mereka menatapnya dengan tidak percaya. Beberapa meridian pertama relatif mudah, tetapi akan semakin sulit. Qiu Yue telah membuka 8 meridian setelah 10 hari atau lebih. Yang penting adalah dia berkultivasi dengan seni kondensasi Qi yang merupakan seni dasar. Dia belum mengonsumsi satu pil pun. Bakat seperti ini sangat mengejutkan. Bisakah Qiu Yue membuka meridian surgawi tanpa bantuan meridian darah? Lu Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ibu, Qiu Yue, jangan beritahu siapapun tentang hal ini untuk saat ini. Lu Ming memberitahu Li Ping dan Qiu Yue yang keduanya mengangguk.